Thunder Celestial Messenger. Ekspresi Wang Lin tidak berubah saat dia dengan tenang melihat ke arah mereka berempat. Dia tidak mengakui atau menyangkalnya. Meskipun hati Ran Yue terguncang, dia dengan cepat menenangkan dirinya. Setelah dia melihat Wang Lin tidak berbicara, dia mulai berspekulasi. Meskipun mantra Wang Lin mengejutkan, status utusan surgawi Guntur sangat luar biasa, jadi dia juga curiga. Terlebih lagi, yang benar-benar membuatnya terkejut adalah dia tidak bisa melihat melalui kultivasi Wang Lin. Hal ini membuatnya semakin tidak yakin akan identitas Wang Lin. Adapun 3 orang lainnya, terutama Sun Xuesan, mereka sangat hormat. Terutama Sun Xuesan yang bahkan bersemangat hingga menjadi fanatisme. Setelah dia mendengar kata-kata Ran Yue, dia bertekad dalam hatinya bahwa orang ini pastilah utusan surgawi Guntur. Sun Xuesan dengan hormat berkata, jika senior ingin pergi ke planet Ran Yun, junior bersedia untuk memimpin. Wang Lin mengangguk sambil duduk di atas naga perak dan terbang ke arah utara. Sun Xuesan segera mengikuti Ran Yue dan teman-temannya di belakang mereka. Setelah terbang dalam waktu singkat, Wang Lin mengerutkan kening. Mereka berempat terlalu lambat. Melaju dengan kecepatan ini akan memakan waktu 7 hari. Dia merenung sejenak sebelum memperlambat kompas bintang dan mengimbangi mereka berempat. Dia asing dengan sistem bintang seluruh langit, jadi dia tidak ingin terburu-buru. Sebaliknya, akan lebih baik untuk mendapatkan pemahaman tentang sistem bintang seluruh langit untuk memudahkannya bepergian nanti. Wang Lin dengan tenang bertanya, planet kultivasi apa lagi yang ada di sekitar planet Ran Yun? Sun Xuesan diam-diam melihat kompas bintang naga perak di bawah kaki Wang Lin dan mengungkapkan tatapan kekaguman. Ketika dia mendengar Wang Lin, dia dengan cepat berkata, planet Ran Yun berafiliasi dengan planet 1000 ilusi, salah satu dari 5 planet besar di wilayah utara. Ada banyak planet lain yang berafiliasi dengan planet 1000 ilusi juga. Dia ragu mengapa Wang Lin tidak mengetahui hal ini. Namun, memikirkan betapa banyaknya planet di sistem bintang seluruh langit, dia menjadi santai. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi hatinya bergetar. Planet 1000 ilusi. 1000 ilusi. Nama ini sangat familiar. Saat itu, Zhuxi memiliki seorang murid bernama Liu Mei, yang berkultivasi di wilayah 1000 ilusi kejam. Seharusnya tidak ada koneksi. Bagaimanapun, ini adalah sistem bintang yang berbeda. Domain utara. Sepertinya sistem bintang seluruh langit terbagi menjadi domain timur, barat, utara, dan selatan. Sepertinya saya saat ini berada di domain utara. Hanya melalui satu kalimat dari Sun Xuesan, Wang Lin memperoleh pemahaman samar tentang sistem bintang seluruh langit. Pada saat ini, Ran Yue dengan lembut berkata, senior menyelamatkan kami semua, tapi kami masih belum tahu namamu. Wang Lin dengan tenang berkata, Sumu. Dia tidak tahu kapan Olsir dan kawan-kawan akan mengejarnya, jadi dia menyembunyikan nama aslinya. Nama keluarga Su. Mata Ran Yue sedikit berkedip dan pikirannya bergetar. Dia merasa identitas Wang Lin menjadi lebih misterius. Su adalah keluarga terbesar di planet 1000 ilusi. Keluarga Su seperti pohon raksasa. Mungkinkah dia dari keluarga Su? Jika dia tidak menebak identitas Wang Lin sebelumnya, tidak masalah mendengar bahwa dia bernama Su. Namun, Wang Lin telah mengejutkannya terlalu banyak sebelumnya, dan ini menyebabkan dia mempertanyakan identitas Wang Lin. Sekarang imajinasinya menjadi liar. Setelah mendengar Wang Lin menyebut dirinya Sumu, bahkan murid Sun Xuesan menyusut, dan dia menjadi lebih hormat. Ran Yue mengangkat kepalanya dan bertanya, dari mana asal senior Su? Tepat setelah dia bertanya, dia langsung menyesalinya. Sebagai seorang junior, menanyakan pertanyaan seperti itu bisa dengan mudah membangkitkan amarah seseorang. Dia kemudian dengan cepat berkata, senior, tolong jangan tersinggung. Junior tahu dia salah. Wang Lin dengan tenang menatap wanita itu. Wanita ini cerdas dan sangat anggun. Jelas sekali bahwa dia adalah pemimpin dari 4 orang ini. Apakah kamu tahu tentang planet Donglin? Wang Lin menarik pandangannya. Nada suaranya sangat tenang, sehingga tidak mungkin untuk mengetahui emosinya saat ini. Donglin. Ekspresi Sun Xuesan berubah drastis. Pandangannya terhadap Wang Lin dengan cepat berubah dari keterkejutan menjadi teror. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan wajahnya menjadi pucat. Bukan hanya dia, selain Ran Yue, wajah kedua orang lainnya juga menjadi sangat pucat. Tatapan mereka berubah dari kaget menjadi teror. Bahkan Ran Yue menghirup udara dingin. Semua tebakan di hatinya tentang identitas Wang Lin terhapuskan. Reaksi mereka sepertinya tidak sesuai dengan tingkat kultivasi mereka. Meskipun para kultivator transformasi jiwa tidak selicik para kultivator ascendan, mereka tidak akan mudah tergerak.
Dibandingkan dengan mereka, keempatnya tampak agak kekanak-kanakan. Dikombinasikan dengan pemahamannya, Wang Lin tiba-tiba merasa bahwa dia memahami sesuatu. Sepertinya dalam keluarga-keluarga kultivasi ini, anggota keluarga jarang mengalami situasi yang mematikan. Tanpa mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi mereka, mereka tidak akan pernah menjadi kultivator sejati. Wang Lin dengan tenang memandang mereka berempat. Apakah kalian tahu tentang planet Donglin? Ekspresi Ran Yue berangsur-angsur menjadi pucat dan dia dengan hormat berkata, Senior, planet Donglin adalah planet nomor 1 di wilayah utara. Ia memiliki nama lain, pembantaian Donglin. Ada juga sesuatu yang aneh dengan planet ini, yaitu kadang-kadang ada dan kadang-kadang menghilang begitu saja. Ran Yue tidak mengatakan satu hal lagi, dan semua orang yang datang dari planet Donglin adalah orang-orang yang kejam. Suatu ketika ada seorang kultivator yang datang dari planet Donglin dan membantai seluruh keluarga kultivator. Planet Donglin adalah mimpi buruk yang mengerikan bagi kebanyakan orang di sistem bintang All Heaven. Setelah itu, bahkan Sun Xuesan tidak berani menatap Wang Lin. Hatinya dipenuhi ketidakpastian. Dia tidak tahu mengapa sumu ini ingin pergi ke planet Ranyun. Keraguan ini semakin kuat di hati ketiga orang lainnya. Keraguan ini menjadi semakin kuat di dalam hati mereka, menyebabkan mereka menjadi semakin lambat. Mereka sekarang agak tidak mau membawa Wang Lin ke planet Ranyun. Namun, meskipun demikian, mereka berempat tidak berani menolak. Meskipun mereka tidak mau, arah mereka tetap menuju planet Ranyun. Di mata mereka, meskipun Wang Lin nyaris tidak berbicara, sumu ini sepertinya tahu segalanya. Berkali-kali keempatnya ingin mengubah arah, dan setiap kali mereka bertemu dengan tatapan dingin Wang Lin. Beberapa hari kemudian, sebuah planet biru muncul di hadapan Wang Lin. Sepertinya lautan menempati sebagian besar planet ini. Dari jauh, planet Ranyun terlihat sangat indah. Itu mengeluarkan energi spiritual yang kuat yang menyehatkan segalanya. Melalui ekspresi keempatnya, Wang Lin tahu bahwa ini adalah planet Ranyun. Energi spiritual dari planet ini jauh di atas planet asal Wang Lin, Suzaku. Wang Lin bergerak lebih dulu dan kompas bintang berubah menjadi seberkas cahaya perak yang terbang ke planet Ranyun. Lalu cahaya perak menghilang dan Wang Lin melayang di bawah langit biru. Energi spiritual datang dari lautan di bawahnya. Bahkan lebih padat lagi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu tubuhnya berkedip dan dia menghilang. Mereka berempat yang memimpin jalan mempunyai ekspresi pucat. Mereka segera kembali ke keluarga masing-masing dan menjelaskan semua yang terjadi. Ketika Wang Lin memasuki planet Ranyun, cahaya merah tua yang menakutkan terbang melalui sistem bintang aliansi. Lampu merah ini memancarkan aura yang menakutkan. Itu tampak seperti sambaran petir saat terbang melintasi angkasa, dan mengeluarkan tekanan yang menghancurkan bumi. Ada seorang lelaki tua di dalam sinar lampu merah. Ada tatapan tajam di wajah kurusnya. Yang paling menakjubkan adalah dia tidak menggunakan harta magis apapun untuk terbang melintasi angkasa. Setiap langkah yang dia ambil seolah-olah dia sedang berteleportasi. Dia tidak sendirian. Ada seorang wanita di sampingnya. Dia adalah kecantikan yang tiada bandingannya. Bibirnya merah, alisnya tidak terlalu tebal atau tipis, mata Phoenix-nya hitam pekat, dan kecantikannya tiada taraf. Matanya yang bersinar akan membuat siapapun kehilangan napas. Rambutnya sepanjang 3 kaki dibelah menjadi 3 helai. Salah satunya meringkuk di belakang kepalanya dengan bantuan peniti kupu-kupu giok putih. 2 helai lainnya dengan santai tergantung di bahunya. Dia mengenakan atasan kekaisaran bunga yang indah, ringan. Di bawahnya dia mengenakan gaun bunga berwarna hijau berasap. Saat dia bergerak, dia luar biasa dan mempesona. Wanita ini tak kalah cantiknya dengan kupu-kupu merah. Tidak berlebihan jika menyebutnya sebagai kecantikan nasional. Selain itu, selain penampilannya, ia juga memancarkan aura menawan yang membuatnya semakin menarik. Dia mengikuti lelaki tua itu. Dia tidak menggunakan kecepatannya sendiri. Dia dibawa oleh lelaki tua itu. Kalau tidak, meskipun dia telah mencapai tahap ascendan, dia tidak akan mampu mengimbangi lelaki tua itu. Saat mereka terbang, dia berbalik dan melihat sistem bintang di belakangnya, dan matanya menunjukkan warna yang aneh. Seolah-olah dia sedang mengingat masa lalu. Sepertinya dia juga menghela nafas, tapi yang paling dia rasakan adalah perasaan yang sangat kompleks. Aku akan pergi. Wanita itu menghela nafas. Mei-er, apakah kamu masih enggan pergi? Pria tua yang sombong itu berbalik untuk melihat wanita itu. Ada sedikit kebaikan di matanya.
Murid tumbuh besar di sini dan merasa agak enggan sekarang karena saya akan pergi. Wanita itu memainkan rambut dan mengencangkan bibir merahnya. Orang tua itu tertawa. Tidak perlu merasa segan. Setelah tingkat kultivasi Anda cukup tinggi, Anda dapat kembali. Meskipun saya tidak menemukan harta karun yang saya cari, menerima Anda sebagai murid membuat perjalanan ke sistem bintang aliansi ini sepadan. Wanita itu tersenyum tetapi tidak berbicara. Namun, pandangannya terhadap sistem bintang di belakangnya menjadi lebih kompleks. Orang tua itu mengalihkan pandangannya. Wanita di depannya adalah seseorang yang dia temui secara kebetulan beberapa ratus tahun yang lalu. Dia segera menyadari bahwa dia sedang mengembangkan domain 1000 ilusi kejam dan berkembang menuju domain 10.000 ilusi iblis surgawi. Penemuan ini sangat mengejutkannya. Domain yang kejam tidak eksklusif untuk sistem 1 bintang, dan ada banyak metode untuk mengolahnya. Kuncinya adalah memahami hati. Namun, jarang sekali seseorang bisa mencapai tahap 1000 ilusi sendirian, tapi hal itu tidaklah mengesankan. Apa yang membuatnya menerimanya sebagai murid adalah tanda samar-samar bahwa dia berkembang menuju tahap 10.000 ilusi. Dia adalah kepala tetua keluarga Huan di planet 1000 ilusi, planet kepala di wilayah utara sistem bintang seluruh langit. Dia telah melihat banyak junior di keluarganya, dan selain beberapa orang, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menandingi bakatnya. Bahkan di antara mereka yang terbatas, mereka masih kalah dibandingkan dia dalam hal potensi. Inilah sebabnya lelaki tua itu segera memutuskan untuk menerima wanita ini sebagai muridnya. Setelah bersama selama beberapa ratus tahun, dia semakin mencintai muridnya. Dia bahkan menyerah dalam mencari manik yang menantang surga untuk membawanya kembali ke sistem bintang seluruh langit. Episode 662 Giok yang merencanakan. Sistem bintang seluruh langit, planet Ranyun. Saat Wang Lin muncul, 3 indera ilahi yang kuat bergegas mendekat. Saat mereka tiba, Wang Lin menghilang dan tidak mengeluarkan aura. 2 dari mereka tampak takut satu sama lain, jadi setelah keduanya menggeledah area tersebut, mereka mundur. Hanya indera ilahi lainnya yang dengan kejam menyapu seluruh planet. Setelah tidak menemukan apapun, ia mendengus dingin lalu menghilang. Dengus dingin orang ini menyebar ke seluruh planet dan juga masuk ke telinga Wang Lin. Sosok Wang Lin muncul di dataran di bagian utara planet ini. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan berpikir, 1 ascendan tahap pertengahan dan 2 kultivator ascendan tahap awal. Sistem bintang seluruh langit ini menarik. Energi spiritual yang begitu kaya, tetapi planet kultivasi ini hanya memiliki 3 kekuatan, dan setiap kekuatan hanya memiliki 1 kultivator ascendan. Jika planet Ranyun ini berada di aliansi kultivasi, saya khawatir planet itu akan dirampok, diambil alih oleh monster tua di langkah kedua, atau negara kultivasi peringkat 6 akan bermigrasi ke sini. Tidak mungkin planet seperti itu hanya memiliki 3 kultivator ascendan di sistem bintang aliansi. Sementara Wang Lin merenung, auranya mulai menghilang. Dalam sekejap mata, aura ascendannya menghilang dan dia hanya menampilkan aura seorang kultivator formasi inti. Kultivasi Wang Lin sudah berada pada tahap awal ascendan dan jiwa asalnya sangat aneh. Kecuali ada seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya di dekatnya, mustahil untuk melihatnya hanya dengan sapuan kesadaran ilahi. Tentu saja, hal ini tidak terjadi pada monster tua yang berada di langkah kedua. Saya tidak akan ditemukan jika saya bersembunyi di sini. Bahkan jika Olsir dan kawan-kawan mengejarku ke sistem bintang All Heaven, mereka tidak akan mengira aku akan bersembunyi di planet kultivasi seperti ini. Mata Wang Lin berbinar dan berangsur-angsur menjadi tidak terlalu ganas. Meskipun matanya masih jernih, kilau yang mencolok telah hilang sama sekali. Dari ekspresi keempat anak kecil itu, planet Donglin sangatlah kuat. Sebelum saya cukup kuat, saya tidak bisa pergi ke sana. Wang Lin mengungkapkan senyuman. Angin musim semi yang lembut bertiup dan kemudian semua rasa dingin di wajahnya menghilang. Dia mengeluarkan pedang terbang yang tampak biasa dan terbang di atasnya. Saat dia terbang, penampilannya perlahan berubah. Tidak lama kemudian, seluruh penampilannya berubah total. Pada saat ini, bahkan orang yang mengenalnya tidak akan bisa mengenalinya. Hampir semua kultivator tingkat tinggi pandai dalam mantra pengubah penampilan seperti ini. Namun, bagi kultivator tingkat tinggi, mantra ini memiliki terlalu banyak kelemahan. Kultivator tingkat tinggi manapun hanya perlu sedikit fokus untuk melihat beberapa petunjuk, dan ketika menghadapi orang-orang dengan mantra penglihatan, mereka akan dapat melihat mantra itu dalam sekejap. Namun, Wang Lin berbeda. Dia sendiri tidak menggunakan mantranya. Itu dilemparkan oleh penjaga surgawi yang bersembunyi di balik bayangannya.
Tidak banyak orang yang bisa melihatnya. Setelah terbang dalam waktu singkat, sebuah kota muncul di hadapannya. Kota ini dikelilingi oleh tembok yang terbuat dari batu-batu besar berwarna biru dan memancarkan keagungan yang menawan. Di atas gerbang ada dua karakter besar. Keluarga Matahari. Wang Lin menyingkirkan pedang terbang itu keluar kota dan mendarat. Dia membersihkan pakaiannya dan dengan tenang berjalan menuju kota. Mungkin karena mereka menyadari bahwa dia baru berada pada tahap akhir formasi inti, tetapi penjaga kota tidak terlalu ketat dalam pemeriksaannya. Mereka hanya memberitahunya bahwa ada gua kultivasi yang khusus disiapkan untuk kultivator asing. Wang Lin membayar batu roh untuk tempat tinggal sementara dan menerima sebuah tanda. Kemudian dia masuk ke kota yang dikuasai oleh keluarga Sun. Ada banyak manusia di kota ini, tetapi ada juga banyak kultivator. Segala macam toko yang dipenuhi barang-barang yang biasa dibutuhkan para kultivator berjajar di pinggir jalan. Tentu saja, ada beberapa toko yang khusus diperuntukkan bagi manusia juga. Wang Lin tidak merasakan ketidaknyamanan saat berjalan di jalan. Seolah-olah dia adalah seseorang dari kota ini. Karena dia memutuskan untuk menetap di sini, dia akan mencari tempat tinggal. Setelah memasuki bagian utara kota, Wang Lin langsung merasakan keheningan dan kentalnya energi spiritual yang menyelimuti area ini. Ada banyak rumah terpencil dengan batasan yang menjaganya. Ada batasan di pintu masuk yang mencegah manusia masuk. Ada juga batu setinggi 300 kaki dengan 7 atau 8 tanda hitam tergantung di atasnya. Ada seorang pemuda berjiwa baru duduk di bawah batu. Matanya terpejam dengan aliran udara panas yang keluar dari hidungnya. Wang Lin berdiri di luar pintu masuk dan melihat ke dalam. Pembatasan itu sangat sederhana di matanya. Dia bahkan tidak perlu merusaknya dan langsung masuk tanpa menimbulkan reaksi apapun dari pembatasan tersebut. Saat dia melihat batasan tersebut, pemuda di bawah batu itu membuka matanya. Dia memandang Wang Lin dan berkata, hanya ada 8 ruangan terbuka. Yang mana yang kamu mau? Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia dengan tenang bertanya, apakah ada perbedaan di antara keduanya? Pria muda itu memperlihatkan ekspresi tidak sabar dan berkata, kamar atas berharga 1000 batu roh berkualitas tinggi dan kamar bawah berharga 100. Wang Lin merenung sejenak sebelum mengeluarkan 100 batu roh dan meletakkannya. Pemuda itu memperlihatkan ekspresi jijik saat dia melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan batu roh. Dia mengambil tanda dari batu, melemparkannya ke arah Wang Lin, dan berkata, rumah kelima dari barat, pergi. Setelah itu, pemuda tersebut memejamkan mata dan fokus berkultivasi. Wang Lin menangkap token itu dan melihatnya. Ada 2 batasan pada token tersebut, dan salah satunya adalah melewati pintu masuk. Wang Lin menarik pandangannya, menyimpan token itu, dan berjalan masuk. Saat dia masuk, pemuda di bawah batu itu membuka matanya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan nada menghina, seorang kultivator asing lainnya yang ingin meminjam energi spiritual keluarga Sun saya untuk membentuk jiwa mereka yang baru lahir. Bagaimana membentuk jiwa yang baru lahir bisa begitu mudah? Bakat orang ini cukup rata-rata. Bahkan mencapai tahap formasi inti mungkin karena pil. Wang Lin tentu saja mendengar kata-kata pemuda itu. Dia berbalik dan melihat ke belakang sebelum melanjutkan ke depan. Tak lama kemudian, dia tiba di depan rumah kelima dari barat. Rumah itu tampak sederhana, namun dipenuhi energi spiritual. Setelah melihat sekeliling ruangan, Wang Lin merasa puas. Hanya ada 1 tempat tidur dan matras meditasi. Ada juga tungku pil dan ruang kultivasi pintu semi tertutup. Meski kecil, namun sangat elegan. Di luar ruangan, Wang Lin dengan santai melambaikan tangannya dan menyempurnakan batasan di rumah. Hal ini membuat pembatasan 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia duduk dalam posisi lotus di dalam ruangan dan menghirup energi spiritual yang kental. Ekspresinya menjadi rileks saat energi spiritual memenuhi tubuhnya. Tak lama setelah itu, Wang Lin mengeluarkan udara kotor dan mengungkapkan sedikit penyesalan. Sudah lama sekali saya tidak mengembangkan energi spiritual. Sayangnya, betapapun padatnya energi spiritual, itu tidak akan meningkatkan tingkat kultivasi saya. Hampir semua batu giok surgawi di tas Wang Lin habis ketika ia menerobos ke tahap ascendan. Tidak ada cukup sisa baginya untuk berkultivasi setiap hari. Masih ada 5 tetes cairan surgawi. 4 tetes yang saya minum ketika saya berada di bawah pengaruh buah kenaikan surgawi memungkinkan tubuh saya memiliki energi spiritual surgawi yang tak ada habisnya, tetapi itu jelas tidak akan bertahan lama. Hanya dalam beberapa tahun, cairan surgawi di tubuh saya akan habis dan saya tidak akan memiliki energi spiritual surgawi yang tiada habisnya lagi.
Selain itu, satu tetes cairan surgawi ini memungkinkan saya untuk masuk ke tahap ascendan, tetapi jumlah energi spiritual surgawi yang dibutuhkan setelahnya jauh lebih tinggi. Mengkonsumsinya sekarang tidak akan memberikan efek yang sama seperti sebelumnya. Daripada menyia-nyiakannya sekarang, lebih baik menyimpannya untuk saat saya terluka atau saat saya membutuhkan energi spiritual surgawi yang tak ada habisnya untuk waktu yang singkat. Mempertimbangkan semua ini, hal pertama yang perlu saya lakukan adalah mendapatkan batu giok surgawi yang cukup untuk kebutuhan kultivasi harian saya. Langit di luar berangsur-angsur menjadi gelap, menyebabkan ruangan menjadi gelap juga. Wang Lin melambaikan tangannya dan kandil segera menyala dengan api yang berderak. Rumah itu langsung diselimuti cahaya lilin. Ada manik biru seukuran kepalan tangan di langit-langit. Asap lilin naik dan diserap oleh manik-manik. Segera, manik itu dipenuhi asap dan mulai menyala. Fenomena ini membangkitkan minat Wang Lin. Dia belum pernah melihat desain yang begitu cerdik. Dia melihat manik biru yang seterang bulan. Setengah dupa beberapa waktu kemudian, manik di dalamnya bersinar terang dan cahaya biru jatuh. Itu sangat lembut, tapi itu memadamkan lilinnya. Manik itu sekarang menjadi satu-satunya yang menerangi ruangan. Ada 3 batasan di dalam manik itu. Ketiganya mengumpulkan asap, mengubah asap menjadi panas, dan menggunakan panas tersebut untuk menghasilkan cahaya. Dalam hal ini, sistem bintang seluruh langit jauh lebih baik. Aroma samar kayu cendana tercium dari manik-manik itu. Hal kecil ini menenangkan hati orang-orang. Formasi ketiga adalah bau cendana ini. Mata Wang Lin berbinar. Bukan saja tidak ada racun dalam bau ini, namun juga dapat mempercepat kecepatan kultivasi seorang kultivator. Itu adalah bahan alkimia yang tidak biasa. Saat duduk di dalam ruangan, bagian luarnya benar-benar sunyi. Wang Lin merenung dalam waktu lama dan sebuah pikiran tiba-tiba memasuki pikirannya. Setelah merenung sejenak, dia menghapus pemikiran itu. Mencuri ada di bawahku, dan bagaimanapun juga, jumlah batu giok surgawi yang aku butuhkan adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh para kultivator ascendan. Mungkin beberapa keluarga besar di sini sudah cukup. Namun, jika aku melakukan ini, aku harus meninggalkan planet Ranyun dan pergi ke tempat lain. Jadi itu bukan rencana yang bagus. Setelah merenung sebentar, Wang Lin mengangkat kepalanya dan mengambil keputusan. Dia menamparkan tasnya dan beberapa bahan pemurnian terbang keluar. Dia mengeluarkan seteguk energi asal dan mengelilingi material dengannya. Bahan-bahan tersebut dengan cepat meleleh dan membentuk 3 cetakan menurut akal ilahi Wang Lin. Pedang terbang, cermin perunggu, dan jepit rambut. Tangan Wang Lin membentuk segel dan batasan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di atasnya. Secara bertahap, ketiga harta karun itu mulai melepaskan tekanan. Juga, karena mereka dimurnikan oleh jiwa asal Wang Lin, petir terkadang muncul pada mereka. Setelah menetapkan batasan, Wang Lin merenung sedikit, mengingat kembali kultivator di Suzaku yang memiliki domain waktu 1. Kultivator yang menggunakan domain waktu pada Wang Lin untuk membiarkannya mengalami domain. Wang Lin kemudian membuat ukiran kayu yang berisi domain tersebut. Dengan tingkat kultivasinya saat ini dan karena memiliki dao sendiri, dia mampu menirunya dengan cukup baik. Dengan lambaian tangan kanannya, cermin perunggu itu jatuh dan domain waktu memasukinya. Lalu Wang Lin mengingatnya lagi. Kali ini adalah domain 1000 ilusi kejam milik Liu Mei. Ilusi tak berujung melintas di benaknya hingga akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya yang memasuki jepit rambut. Sedangkan untuk pedang terbang, Wang Lin tidak meninggalkan domain apapun di dalamnya. Dia menempatkan jejak teleportasi di dalam pedang. Episode 663 Matahari Lao. Setelah melambaikan tangan kanannya, 3 harta magis berkilau dan mendarat di telapak tangan Wang Lin. Mereka perlahan berputar sambil mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Mereka sangat menarik perhatian. Kualitas harta karun ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan harta karun surgawi yang sebenarnya, bahkan harta karun kelas rendah sekalipun. Namun, energi surgawi dapat digunakan untuk mengaktifkan domain dan mantra yang tersisa di sana. Bahkan tanpa energi spiritual surgawi, para kultivator di bawah tahap transformasi jiwa dapat mengaktifkan harta ini dengan energi spiritual mereka, namun kekuatan mereka akan jauh lebih lemah. Wang Lin berbisik, harta karun surgawi semu. Ini adalah harta sihir kualitas tertinggi yang bisa dia buat. Bagaimanapun, Wang Lin hanya memiliki pemahaman kasar tentang pemurnian harta karun. Sebagian besar pemahamannya berasal dari batu giok dari negara Houfen di Suzaku. Secara umum, dia tidak bisa menciptakan harta karun semacam ini.
Namun, Wang Lin memiliki dao sendiri dan kultivasinya telah mencapai tahap ascendan, dan bagian terpenting adalah kendalinya atas pembatasan. Pandangannya menjauh dari 3 harta karun. Dia tidak puas dengan harta karun ini. Setelah merenung sebentar, dia mengambil cermin perunggu dan mulai menyimpulkan batasannya. Jika saya bisa memberikan pengaruh warisan pada harta ini, harganya pasti akan meningkat banyak. Wang Lin menutup matanya dan melanjutkan pemotongannya. Harta karun biasa hanya memungkinkan penggunanya untuk menanamkan akal ilahi mereka sehingga mereka dapat menggunakannya dengan bebas. Namun, setelah dicuri, pemilik baru hanya perlu menghapus indera ilahi itu dan itu akan menjadi milik mereka. Hanya harta warisan yang tidak hanya membutuhkan jejak indera keilahian tetapi juga metode khusus untuk mengendalikannya. Jadi, meskipun orang lain mendapatkannya, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Oleh karena itu, harta magis dengan warisan dihargai jauh lebih tinggi di antara harta karun dengan peringkat yang sama. Bendera miliaran jiwa Wang Lin dan kereta perang pembunuh dewa adalah harta karun semacam ini. Dia memejamkan mata dan mulai merenungkan rahasia warisan. Namun, hanya Grandmaster dalam pemurnian harta karun yang memiliki metode untuk memurnikan harta dengan warisan. Metode-metode itu tidak akan mudah disebarkan, dan harta karun semacam itu jarang dimurnikan. Itulah mengapa harta warisan jarang ditemukan. Tidak lama kemudian, Wang Lin membuka matanya. Dia mengerutkan kening dan bergumam, warisan. Saya tidak bisa melihatnya. Mungkin saya memikirkan masalah ini dengan cara yang salah. Saya tidak perlu memikirkan cara membuatnya memerlukan warisan tetapi cukup membatasinya. Lalu aku akan menjual gioknya untuk melepaskan batasan beserta harta karunnya. Dengan cara ini, meskipun tidak memiliki warisan, namun memiliki efek yang sama. Mata Wang Lin berbinar. Poin kunci dari warisan semu ini adalah kekuatan pembatasannya. Jika batasannya cukup kuat sehingga tidak ada yang bisa melanggarnya, meskipun tidak memiliki warisan nyata, efeknya akan sama dengan harta warisan nyata. Pengurangan pembatasan melintas di mata Wang Lin. Tangan kirinya membentuk segel dan memberi batasan pada cermin. Kemudian tangan kirinya tidak berhenti dan dia terus membatasi cermin. Pembatasan ini digabungkan untuk membentuk tanda hitam yang rumit. Setelah merenung sebentar, Wang Lin melihat sekeliling ruangan sampai matanya tertuju pada lilin. Dia menunjuk kandil dengan tangan kirinya dan kandil itu langsung menyala. Ketika asap hendak disedot oleh manik-manik di langit-langit, dia menangkap asap tersebut dan menekannya pada rune. Simbol itu segera mulai meleleh dan menjadi untaian asap aneh sebelum memasuki cermin perunggu. Kemudian dia menyentuh tas pegangannya, mengeluarkan sebuah batu giok, dan meninggalkan metode untuk memecahkan batasan ini di dalam batu giok tersebut. Setelah menyingkirkan cermin perunggu, Wang Lin tidak memberikan batasan warisan semu pada 2 harta magis yang tersisa. Di luar, langit berangsur-angsur menjadi cerah. Wang Lin memejamkan mata dan mulai berkultivasi. Matahari menutupi langit dan perlahan menghilangkan kegelapan. Wang Lin membuka matanya, bangkit, dan membuka pintu. Sinar matahari menerpa tubuhnya dan perasaan hangat langsung muncul di benaknya. Energi spiritual di sekelilingnya sangat kaya saat ini, sehingga langsung membuat pikirannya menjadi sangat jernih. Perasaan tenang memenuhi hatinya. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia berjalan ke depan. Saat melewati pintu keluar, pemuda di bawah batu itu masih berkultivasi untuk menyerap semua esensi langit dan bumi. Baru setelah sosok Wang Lin berada jauh, pemuda itu membuka matanya dan menunjukkan sedikit rasa jijik. Siapakah di antara para kultivator asing yang tidak menghabiskan sepanjang hari mengolah dan menyerap energi spiritual sebanyak mungkin? Walaupun bakat orang ini biasa-biasa saja, namun dapat ditebus dengan kerja keras, namun orang tersebut berhenti berkultivasi di pagi hari saat energi spiritual paling padat. Saya yakin orang ini tidak akan pernah bisa membentuk jiwanya yang baru lahir. Pemuda itu mengalihkan pandangannya dan mulai berkultivasi lagi. Kecepatannya menjadi lebih cepat seolah energi spiritual yang dia serap sekarang dicuri dari orang lain. Ketika Wang Lin datang kemarin, dia melihat ada pasar bebas di sisi barat kota. Ada banyak kultivator yang menukar harta dan material magis di sana. Tidak banyak kultivator tingkat jiwa baru lahir di sana, jadi ini bukan tempat terbaik untuk dikunjungi. Wang Lin merenung sedikit sebelum melihat ke arah pemuda di bawah batu dan berjalan mendekat. Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, dengan nada lembut, rekan kultivator, saya ingin tahu apakah ada tempat di kota ini yang berhubungan dengan harta karun tingkat tinggi. Pemuda itu membuka matanya. Selain rasa jijik di matanya, ada juga sedikit ketidaksabaran saat dia dengan dingin berkata, paviliun seluruh harta karun di sisi timur kota. Setelah itu, dia berhenti memandang Wang Lin.
Wang Lin samar-samar tersenyum dan pergi. Pemuda itu mencibir. Dia hanya seorang kultivator formasi inti kecil dan dia ingin menukar harta magis tingkat tinggi. Saya khawatir dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke paviliun. Setelah berjalan keluar dari bagian utara kota, Wang Lin dengan santai berjalan menuju sisi timur. Tidak banyak manusia di sini, kebanyakan kultivator. Toko-toko di sini juga memiliki suasana yang lebih mengesankan yang datang dari kedua sisi jalan. Bahkan ada beberapa toko, mungkin karena kebiasaan di sini, yang memiliki batu roh yang sangat besar di depannya. Ini bukanlah batu roh yang dimurnikan, jadi mereka mempertahankan bentuk aslinya dan mengeluarkan energi spiritual yang kental. Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi tertarik. Pajangan semacam ini memang menunjukkan kepada semua orang betapa hebatnya toko-toko ini. Harus dikatakan bahwa kultivator biasa tidak mungkin menggali batu roh seperti ini dari pembuluh darah roh. Ukuran batu roh juga berhubungan dengan toko. Beberapa batu roh di luar toko tingginya 20 kaki. Kehadiran setiap batu roh saja sudah menciptakan rasa tertekan. Bahkan ada toko dengan batu roh berkualitas tinggi di luarnya. Penemuan ini langsung membuat Wang Lin tertarik dengan toko ini. Dia dengan hati-hati melihat ke toko. Toko ini tidak besar dan hanya memiliki 2 lantai. Meski tidak semegah toko-toko di sekitarnya, namun sangat elegan. Ada sebuah plakat raksasa dengan tulisan indah, Paviliun Bambu Hijau. Wang Lin tidak masuk. Dia menarik pandangannya dan berjalan ke depan. Di ujung timur kota ada sebuah paviliun besar. Tidak hanya ada satu batu roh di luar gedung ini, ada 8. 8 batu roh berkualitas tinggi ini tingginya 30 kaki dan sepertinya ditempatkan dalam formasi. Mereka mengeluarkan gelombang tekanan spiritual. Paviliun ini sepertinya telah menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Hanya dengan melihatnya saja rasanya agak ilusi. Ada potongan panjang batu roh dengan 3 kata terukir di atasnya, Paviliun Harta Karun Utuh. Tekanan menyebar. Bahkan ada lapisan pembatasan tersembunyi yang mencegah indera keilahian memeriksa ke dalam. Wang Lin tidak memaksakan inderanya, karena dia tidak terlalu tertarik dengan Paviliun Harta Karun Utuh. Wang Lin melangkah masuk tetapi segera mengerutkan kening. Dia melihat seorang pria parubaya keluar dari paviliun dan menghalangi jalannya. Dia memeriksa Wang Lin dan dengan tenang bertanya, apakah rekan kultivator tidak mengetahui aturan Paviliun Harta Karun Utuh saya? Ekspresi Wang Lin netral saat dia dengan tenang berkata, oh, aku ingin tahu apa aturannya. Pria parubaya itu sangat terkejut melihat ekspresi tenang Wang Lin. Dia telah melihat banyak kultivator, dan selain monster-monster tua itu, sangat sedikit kultivator yang bisa setenang ini di bawah tekanan paviliun. Ada 2 aturan masuk dan 1 aturan keluar di Hall Treasure Paviliun saya. Mereka yang berada di bawah tahap Naschen Soul tidak bisa masuk. Mereka yang tidak memiliki 100.000 batu roh berkualitas tinggi tidak bisa masuk. Mereka yang tidak melakukan perdagangan tidak bisa keluar. Wang Lin sedikit mengernyit. Pria parubaya itu melihat ekspresi Wang Lin dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia bertanya, apakah rekan kultivator memiliki 100.000 batu roh? Wang Lin tidak memiliki banyak batu roh di dalam tasnya. Lagi pula, begitu dia mencapai tahap transformasi jiwa, dia terutama menggunakan batu giok surgawi. Pria parubaya itu tersenyum. Rekan kultivator tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke dalam. Bahkan jika kamu masuk ke dalam, aku khawatir kamu tidak akan memenuhi syarat untuk keluar. Silakan kembali. Maukah kamu menerima harta karun ini? Mata Wang Lin tenang saat dia melihat pria parubaya itu. Dia menamparkan tas pegangannya dan pedang terbang yang dia sempurnakan muncul. Pria parubaya itu melirik ke arah pedang terbang itu dan menunjukkan sedikit rasa jijik. Dia bisa melihat sekilas bahwa pedang terbang ini disempurnakan dengan metode yang sangat buruk dan tidak ada yang istimewa darinya. Bahkan cahaya pedangnya pun sangat suram. Dia bahkan tidak menggunakan inderanya dan dapat mengetahui dengan mata telanjang bahwa pedang terbang ini memiliki kualitas yang sangat buruk. Itu mungkin bahkan bukan harta magis berkualitas rendah. Dia bertanggung jawab untuk memverifikasi Paviliun Harta Karun Utuh selama bertahun-tahun, jadi penglihatannya sangat bagus. Dia telah melihat terlalu banyak orang dengan tingkat kultivasi rendah mencoba menjual harta yang mereka anggap sangat bagus. Dalam pikirannya, Wang Lin adalah salah satu dari orang-orang itu. Harta karun pedang terbang ini mungkin memiliki kemampuannya, tetapi pria parubaya itu tidak tertarik. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kami tidak akan menerimanya. Silakan pergi. Wang Lin dengan dingin menatap pria parubaya itu sebelum berbalik dan pergi.
Ketika tatapan Wang Lin mendarat di mata pria parubaya itu membuatnya merasa seperti air dingin tiba-tiba dituangkan ke kepalanya dan tubuhnya bergetar. Tatapan Wang Lin seperti es berumur 10.000 tahun. Itu menyebabkan jiwanya yang baru lahir membeku dan hampir roboh. Karena ketakutan, pria itu mundur beberapa langkah dan ekspresinya menjadi sangat pucat. Dia melihat Wang Lin berjalan pergi, benar-benar terdiam. Di dalam hatinya, samar-samar dia merasa ada sesuatu yang tidak biasa pada pedang terbang itu. Saat ini, suara kuno datang dari dalam paviliun. Lu Feng, apa yang terjadi? Pria parubaya itu dengan cepat berbalik dan berkata, Elder Sun, baru saja seorang kultivator datang untuk menjual harta ajaib. Seorang lelaki tua keluar dari paviliun. Punggungnya bungkuk dan tampak sangat tua. Wajahnya dipenuhi jejak waktu dan tatapannya sangat redup. Dia memandang pria parubaya itu dan dengan tenang bertanya, harta karun apa? Episode 664 terlewatkan. Pria parubaya itu dengan hormat berkata, itu adalah pedang terbang. Junior ini melihatnya dan melihat bahwa itu sangat biasa. Mungkin memang ada sesuatu yang istimewa di dalamnya, tapi menurutku itu tidak kuat. Harta karun semacam itu tidak memenuhi persyaratan paviliun kami. Dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada orang tua itu. Meskipun lelaki tua ini baru berada pada tahap awal formasi jiwa, dia memiliki status yang sangat tinggi di paviliun. Pria parubaya itu samar-samar mengetahui bahwa lelaki tua ini pernah mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa, namun karena luka-lukanya, kultivasinya jatuh ke tahap formasi jiwa. Orang tua itu melihat sosok Wang Lin yang perlahan menghilang. Ada sedikit keraguan di matanya, tapi segera dia menggelengkan kepalanya dan berjalan kembali ke paviliun harta karun utuh. Orang itu agak familiar. Orang tua itu tampak sangat lelah. Setelah dia kembali ke gedung, dia duduk di kursi goyang di sudut. Dia dengan getir menyentuh dadanya sebelum menghela nafas dan diam-diam menatap tanah. Wang Lin meninggalkan paviliun harta karun utuh dan berjalan menuju paviliun bambu hijau yang elegan. Meskipun paviliun ini tidak besar, namun memiliki kesan elegan. Saat melangkah masuk, Wang Lin melihat sekeliling dan melihat rak kayu berjejer di dinding. Ada sebuah kotak kecil di setiap rak, dan bagian dalam setiap kotak dilapisi sutra kuning. Segala jenis harta magis, pil, dan benda lainnya ditempatkan di dalamnya. Ada seorang cendekiawan muda duduk di dalam paviliun. Dia memegang sebuah buku kuno di tangannya, dan dia sepertinya membaca dengan penuh minat. Ketika pemuda itu melihat Wang Lin masuk, dia meletakkan buku itu, bangkit dan tersenyum. Meski toko kami tidak besar, namun koleksi barang kami cukup banyak. Aku ingin tahu apa yang dibutuhkan teman. Kultivasi orang ini baru pada tahap awal Nas Chen Sol. Ketika dia melihat Wang Lin, dia tidak menunjukkan kesombongan yang ditunjukkan oleh orang dari paviliun harta karun utuh. Sebaliknya, dia memberikan sapaan yang mudah dan antusias. Wang Lin tersenyum tipis. Dia menamparkan tas pegangannya dan pedang terbang itu keluar. Dia bertanya, apakah rekan kultivator akan menerima pedangnya? Ketika pemuda itu melihat ke arah pedang, alisnya sedikit berkerut dan dia menunjukkan senyuman masam. Rekan kultivator, pedang ini. Lupakan saja, bisakah kamu membiarkanku memeriksa pedangnya? Sikap pemuda itu sangat santai. Wang Lin tersenyum dan mendorong dengan tangan kanannya. Pedang terbang itu dengan lembut terbang menuju pemuda itu. Pemuda itu mengamatinya dengan akal ilahi dan berkata, pedang ini sangat biasa. Aku takut. Pemuda itu hanya mengucapkan setengah kalimat ketika matanya tiba-tiba terbuka lebar. Dia menatap pedang terbang yang tampak biasa dengan mata penuh keterkejutan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Lin dan dengan cepat berkata, rekan kultivator, mantra di dalam pedang terbang. Wang Lin tersenyum. Kamu akan tahu kapan kamu mencobanya. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam dan menekan rasa shock di hatinya. Dia telah memeriksa bagian dalam pedang terbang itu dengan inderanya dan menemukan mantra di dalamnya. Dia tidak bisa melihat melalui mantra ini, tapi tekanan yang diberikannya membuat jiwanya yang baru lahir bergetar. Dia mengayuh energi spiritual di tubuhnya dan menyuntikkannya ke pedang terbang. Saat energi spiritual menyentuh mantra di dalam pedang, energi pedang yang kuat segera meledak. Pada saat yang sama, pemuda itu merasa seperti menyatu dengan air. Matanya menunjukkan kejutan yang menyenangkan. Meskipun mantra pada pedang belum diaktifkan, hanya integrasi energi spiritual yang sudah mengklasifikasikannya sebagai harta magis kualitas menengah. Dia tidak segera mencoba mengaktifkan mantranya tetapi memanipulasi pedangnya dan menunjuk ke batu roh besar berkualitas tinggi di luar toko. Pedang itu melesat dalam sinar cahaya ke arah batu roh.
Tanpa suara, pedang itu menembus batu roh dan terbang kembali. Pedang yang bagus. Saat pemuda itu melihat ke arah pedang terbang itu, matanya menunjukkan kekaguman. Namun, ada sedikit penyesalan dalam diri mereka. Tingkat integrasi ini bisa dikatakan kualitas menengah. Energi spiritual yang begitu kuat bahkan dapat dianggap berkualitas tinggi. Sayangnya, kecepatannya tidak sebanding dengan pedangnya. Sayang sekali. Sayang sekali. Saat dia berbicara, dia mengaktifkan mantra di dalam pedang terbang, dan pada saat itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia melihat pedang terbang itu menghilang di hadapannya dan muncul kembali 100 kaki jauhnya. Ini, tubuh pemuda itu bergetar dan dia segera melangkah keluar dari toko. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang terbang itu segera berteleportasi kembali. Mata pemuda itu tidak lagi dipenuhi ekstasi melainkan keterkejutan. Dia menghirup udara dingin dan menunjuk ke batu roh lagi. Pedang terbang itu berteleportasi dan menembus batu roh. Ini teleportasi. Mulut pemuda itu terbuka lebar. Dia dengan cepat memanggil kembali pedang terbang itu dan memegangnya di tangannya. Hatinya benar-benar kacau saat ini. Secara umum, tidak mungkin meninggalkan mantra teleportasi di dalam pedang terbang, karena pedang tidak dapat menahan gesekan teleportasi. Selain itu, tanpa tingkat kultivasi surgawi, mustahil mencap pedang dengan mantra teleportasi. Lebih penting lagi, bahkan jika seseorang memiliki kultivasi, kecuali mereka memiliki metode yang sangat kuat dan domain khusus, mustahil membuat mantra teleportasi bertahan selamanya. Domain hidup dan mati Wang Lin memungkinkan mantra teleportasi pedang terbang bertahan selamanya. Namun, jika keseimbangannya rusak, mantranya akan tetap kedaluarsa. Pemuda itu meraih pedang terbang itu. Dia bergegas kembali ke toko sambil melihat ke arah Wang Lin dan buru-buru berkata, "Rekan kultivator, toko ini menginginkan pedang ini. Apakah 10.000 batu roh berkualitas tinggi cukup?" Wang Lin sedikit mengernyit. Tingkat kultivasi pemuda sebelum dia terlalu rendah. Dengan menggunakan energi spiritual, ia hanya mampu menggunakan 1/10 dari kekuatannya. Pemuda itu melihat Wang Lin mengerutkan kening dan merenung sejenak. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Rekan kultivator, saya dapat menambahkan 50.000 lebih batu roh berkualitas tinggi. Meskipun pedang ini adalah harta spiritual berkualitas tinggi, saya telah memberikan harga yang sangat tinggi." Wang Lin mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kalian memiliki kultivator transformasi jiwa?" Pemuda itu terkejut. Dia memperlihatkan ekspresi tidak senang dan bertanya, "Apa yang dimaksud dengan sesama kultivator? Apakah menurut Anda tingkat kultivasi saya tidak cukup tinggi untuk menembus pedang terbang? Kami memiliki senior transformasi jiwa, dan karena Anda memintanya, saya akan meminta satu untuk datang." Pemuda itu menamparkan tasnya dan sebuah batu giok terbang keluar. Setelah meninggalkan pesan di dalamnya, dia melemparkan batu giok itu dan batu itu terbang keluar dari toko. Setelah mengirimkan batu giok itu, pemuda itu diam-diam duduk di kursi dan mulai bermain dengan pedang terbang di tangannya. Dengan kultivasi Wang Lin, dia secara alami tidak akan peduli dengan kultivator tingkat rendah. Dia sudah mencapai status master. Pada saat ini, dia tersenyum dan melihat sekeliling pada harta ajaib di toko. Sebaliknya, pemuda itu tidak setenang itu. Setelah beberapa waktu, pandangannya tertuju pada Wang Lin dan dia menunjukkan sedikit keterkejutan. Di matanya, meskipun kultivator ini baru berada pada tahap akhir formasi inti, untuk sesaat, dia merasa seperti sedang melihat kepala keluarga atau tetua keluarganya. Ekspresi santai dan tenang Wang Lin bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultivator formasi inti, tetapi orang ini memang berada pada tahap akhir formasi inti. Dia memang menganggap bahwa Wang Lin mungkin menyembunyikan kultivasinya, namun paviliun bambu hijau memiliki formasi yang ditempatkan oleh para tetua keluarga. Kecuali seseorang telah mencapai tahap ascendan, mustahil untuk bersembunyi. Tidak lama kemudian, angin sepoi-sepoi datang dari luar. Setelah angin sepoi-sepoi menghilang, seorang lelaki tua masuk ke paviliun. Hal pertama yang dilihat lelaki tua itu adalah pedang terbang di tangan pemuda itu. Saat dia melihat pedang itu, ada kilatan cahaya di matanya. Ketika pemuda itu melihat lelaki tua itu, dia segera berdiri dan dengan hormat berkata, "Junior Sunmu menyapa Penatua." Pria tua itu menjawab dengan lembut dan tatapannya menyapu Wang Lin. Ekspresinya tidak berubah saat dia dengan tenang bertanya, "Apakah orang ini yang meminta harta ajaib untuk diuji?" Pemuda itu dengan cepat mengangguk dan dengan hormat menyerahkan pedang di tangannya. Saat lelaki tua itu masuk, Wang Lin melirik dan menarik pandangannya. Orang tua ini berada pada tahap akhir transformasi jiwa.
Meski belum berada di puncak, dia jelas telah diuji dengan banyak situasi hidup dan mati, sehingga pikirannya jauh lebih marah dibandingkan dengan 4 anak kecil yang dia temui sebelumnya. Orang tua itu tidak membuang waktu. Dia melambaikan tangan kanannya dan menangkap pedang terbang itu. Setelah dia menyapunya dengan inderanya, ekspresi tenangnya digantikan dengan keterkejutan. Elder, Junior telah melihat harta karun ini. Pemuda di samping lelaki tua itu berbicara. Saat dia berbicara, lelaki tua itu tiba-tiba melirik ke arah pemuda yang menyebabkan dia menelan bagian kedua dari kalimat itu. Orang tua itu menjentikkan pedang terbang itu dengan jarinya. Itu mengeluarkan himne pedang yang tajam yang segera bergema di seluruh gedung. Suara ini seperti musik surgawi dan enak didengar. Matanya semakin terkejut saat dia melambaikan tangan kanannya. Pedang itu terbang dan menghilang. Kali ini ia berteleportasi lebih dari 500 km jauhnya. Detik berikutnya, pedang itu muncul di samping lelaki tua itu dan mengitarinya. Pedang itu memberikan energi spiritual surgawi, dan energi pedang yang ganas itu seperti busur yang ditarik. Lebih penting lagi, ada untaian petir yang bergerak di sepanjang pedang. Orang tua itu menatap petir itu dan merenung sejenak. Dia mengangkat jarinya dan menyentuh petir itu. Ledakan keras bergema di seluruh ruangan, lalu ekspresi lelaki tua itu langsung berubah pucat dan dia mundur beberapa langkah. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Bukan saja dia tidak mengungkapkan kemarahan apapun, wajahnya juga dipenuhi dengan ekstasi. Pemuda itu sangat terkejut setelah melihat semua ini. Dia secara alami melihat bahwa di bawah kendali lelaki tua itu, pedang ini memiliki energi spiritual surgawi, harta karun surgawi. Ini adalah harta karun surgawi. Pemuda itu tercengang. Bukan harta surgawi, tapi harta surgawi semu. Ada mantra teleportasi yang lebih besar yang terukir di dalamnya, dan selain itu, petirlah yang membuat harta karun itu berharga. Tanpa petir ini, benda ini hanya dapat dianggap sebagai harta karun langit semu biasa. Namun, petir ini membuat perbedaan besar. Orang tua itu tidak berusaha menyembunyikan apapun dengan sengaja. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Wang Lin. Ini seharusnya diberikan kepadamu oleh keluargamu. Apakah kamu yakin ingin menjualnya? 3.000 batu giok surgawi. Wang Lin tidak menjawab tetapi menyebutkan harganya. Mata lelaki tua itu menyipit dan dengan cermat memeriksa Wang Lin. Tanpa sepatah kata pun, dia menamparkan tasnya dan setumpuk batu giok langit segera muncul di tanah. Energi spiritual surgawi yang padat segera memenuhi seluruh paviliun bambu hijau. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan memasukkan batu giok surgawi ke dalam tas pegangannya. Orang tua itu memandang Wang Lin dan bertanya, apakah Anda memiliki harta surgawi semu lainnya? Ekspresi Wang Lin masih netral saat dia menyentuh tas pegangannya. Dia segera mengeluarkan cermin perunggu dan melemparkannya ke orang tua itu. Orang tua itu menangkapnya dan ekspresinya segera berubah tidak seperti sebelumnya. Kali ini dia bahkan lebih terkejut daripada saat melihat pedang terbang itu. Dia berseru, warisan harta karun surgawi semu. Episode 665 peringatan. Saat lelaki tua itu menatap harta warisan surgawi semu, matanya mengungkapkan jejak keserakahan yang tersembunyi. Sedikit senyuman yang bukan senyuman melintas di mata Wang Lin. Dia tidak berpura-pura panik atau bertindak apapun. Dia masih setenang biasanya. Dia tidak ingin mengambil inisiatif untuk mencuri batu giok langit. Namun, jika lelaki tua ini ingin merampoknya, maka dia tidak akan membunuh untuk mencuri harta karun, dia akan bertindak untuk membela diri. Akibatnya, bahkan jika dia membunuh seseorang, dia akan memiliki moral yang tinggi. Menambahkan kultivasinya yang kuat, tidak ada yang berani memanggilnya di planet Ranyun. Setelah 800 tahun berkultivasi, Wang Lin tidak hanya mendapatkan kecerdasan, dia juga tahu bagaimana menghadapi rencana jahat. Namun, dia jarang mengungkapkan sisi jahatnya. Sekarang dia telah mengubah penampilannya, bahkan seseorang yang mengenalnya tidak akan dapat mengidentifikasinya hanya berdasarkan ini. Ada sedikit keraguan di mata lelaki tua itu. Tak lama kemudian, dia menghela nafas panjang, dan sambil memegang cermin perunggu, dia bertanya, berapa banyak batu giok langit yang kamu inginkan untuk ini? Nada bicara Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, 50.000. Orang tua itu mengerutkan kening. Meskipun dia bisa mengeluarkan 50.000 batu giok surgawi dari tasnya, dia telah menghabiskan hampir 1 abad mengumpulkannya secara perlahan sebagai persiapan untuk masa depan. Dia khawatir dia tidak akan memiliki cukup uang untuk mencapai tahap ascendan jika dia menghabiskannya sekarang. Saat dia merenung, dia menundukkan kepalanya untuk melihat ke cermin perunggu dan ragu-ragu. Dia sangat tergoda dengan harta karun ini.
Harus dikatakan bahwa seorang kultivator transformasi jiwa dengan warisan harta surgawi semu sangat berbeda. Jika harta karun itu cukup kuat, dia bisa bertarung melawan para kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Meskipun dia tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki cermin perunggu itu, selama itu adalah harta warisan, itu tidak akan lemah. Bukannya dia tidak mempertimbangkan untuk membunuh untuk mencuri harta karun itu, tetapi ketika dia melihat pemuda itu, mata pemuda itu tenang. Namun, ini adalah hal yang sekunder. Yang paling penting adalah jika pemuda ini bisa mengeluarkan dua harta ajaib seperti ini, dia jelas merupakan anggota inti dari suatu keluarga kultivasi. Setelah merenung sebentar, lelaki tua itu mengeluarkan tas berisi. Setelah mengeluarkan 10.000 batu giok langit, dia melemparkan tas itu ke Wang Lin. Wang Lin menangkapnya. Setelah menggunakan akal ilahi untuk memeriksa apakah angkanya akurat, dia melemparkan batu giok warisan ke orang tua itu. Orang tua itu segera menangkap batu giok itu dan dengan hati-hati melihatnya. Wajahnya menunjukkan kegembiraan sebelum dia dengan ragu bertanya, apakah kamu punya lebih banyak? Wang Lin memandang lelaki tua itu dan mengeluarkan jepit rambut dari tasnya. Ini juga merupakan harta surgawi semu. Ada sedikit kekecewaan di mata lelaki tua itu. Dia mengangguk pada Wang Lin sebelum berbalik dan berjalan keluar dari paviliun bambu hijau. Wang Lin membeli beberapa bahan dari toko sebelum pergi. Pemuda di dalam toko masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Saat berjalan di jalan, indera ilahi Wang Lin menyebar, dan sudut mulutnya menunjukkan senyuman mengejek. Indera ilahi telah terkunci padanya selama ini. Aku akan memberimu kesempatan. Wang Lin mengubah arah menuju salah satu gerbang kota. Dia meninggalkan kota, mengeluarkan pedang terbang, dan terbang lurus ke depan. Kecepatannya tidak cepat karena dia mempertahankan kecepatan seorang kultivator formasi inti. Setelah dia berada 5.000 km jauhnya, awan kabut besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Kabut ini sangat aneh dan muncul entah dari mana. Dalam sekejap mata, kabut mengembun menjadi tangan yang menjangkau ke arah Wang Lin. Tangan itu menciptakan suara siulan yang melengking. Ejekan di mata Wang Lin menjadi lebih kuat dan kilat menyambar di dalamnya. Saat tangan besar itu mendekat, Wang Lin melambaikan tangannya. Gelombang energi spiritual surgawi yang kuat muncul saat Wang Lin melambaikan tangannya. Terdengar dentuman keras lalu tangan besar itu langsung lenyap. Bahkan kabut di belakangnya tertiup kembali seperti orang gila, dan erangan menyedihkan datang dari dalam kabut. Kamu bukan seorang kultivator formasi inti. Kabut menghilang, memperlihatkan seorang pria parubaya kurus. Dia batuk darah dan kilat mulai bergerak ke seluruh tubuh ini. Wajah pria parubaya ini dipenuhi ketakutan dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Ada kilat hitam keluar dari tubuhnya. Jelas dia telah mengaktifkan semacam mantra. Wang Lin dengan tenang meliriknya dan dengan santai mengejar pria parubaya itu. Pria parubaya itu baru berada di tahap pertengahan Nas Chen Sol. Jika Wang Lin ingin membunuhnya, itu akan mudah. Pria parubaya itu ketakutan. Orang ini hanya melambaikan tangannya, dan itu sudah cukup untuk menyebabkan jiwanya yang baru lahir berhamburan. Jika dia tidak bisa kembali ke keluarganya dalam waktu singkat, dia pasti akan mati. Dia sangat menyesal. Dia seharusnya tidak mengikuti perintah Penatua Sun untuk memulai masalah dengan orang ini demi beberapa batu roh. Yang lebih membuatnya takut adalah orang itu masih mengejarnya. Tekanan hidup dan mati ini hampir membuatnya pingsan. Jarak beberapa ribu kilometer dilewati dalam sekejap. Ketika pria parubaya memasuki kota, wajahnya sangat pucat. Mayoritas jiwanya yang baru lahir telah tersebar. Dia batuk seteguk darah lagi sebelum bergegas menuju rumah keluarga Sun di pusat kota. Setelah tiba di sini, dia tidak bisa lagi menjaga jiwanya yang baru lahir agar tidak berhamburan. Dia berteriak dengan suara serak, "Selamatkan aku!" Seolah-olah dia telah menggunakan kekuatan terakhirnya, tubuhnya membungkuk dan langsung jatuh. Bayangan putih bergegas mendekat. Itu adalah pria berjubah putih. Saat dia menangkap pria parubaya itu, ekspresinya sedikit berubah. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan sejumlah besar pil dari tasnya dan menuangkannya ke mulut pria parubaya itu. Pada saat yang sama, berbagai sosok keluar dari rumah keluarga Sun dan beberapa bahkan terbang ke langit. Saat ini, Wang Lin dengan tenang tiba. Kamu berani menyakiti orang-orang di keluarga Sunku. Orang-orang dari keluarga Sun yang terbang mengangkat pedang terbang mereka dan menyerang Wang Lin. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan menciptakan angin kencang yang segera menjadi badai. Badai menyapu semua anggota keluarga Sun dalam jarak 1000 kaki dan mengusir mereka. Kalian semua, mundur.
Sebuah teriakan terdengar dari dalam rumah dan kemudian 3 lelaki tua keluar. Di antara ketiganya adalah Penatua Sun, yang pernah berdagang dengan Wang Lin. Pada saat ini, ekspresi Penatua Sun sangat suram. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua berwajah merah. Dia dengan dingin menatap Wang Lin di udara dan dengan dingin bertanya, "Kamu berasal dari keluarga mana? Tahukah kamu bahwa menyerbu rumah keluarga Sun Ku adalah kejahatan yang menyedihkan?" Wang Lin tersenyum, menunjuk ke arah Penatua Sun di sebelah lelaki tua berwajah merah itu, dan berkata, "Saya datang untuknya." Ekspresi Penatua Sun menjadi lebih suram dan dia berteriak, "Anak kecil, perdagangan orang tua ini denganmu telah berakhir. Mungkinkah kamu menyesalinya?" Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia menunjuk pria paruh baya yang koma dan tersenyum. "Menariknya saya dicegat oleh orang ini setelah meninggalkan toko. Setelah dia kalah, dia lari ke sini." Penatua Sun mendengus dingin, tetapi kedua lelaki tua di sampingnya mengerutkan kening. Masalah ini menjadi sangat sederhana bagi mereka berdua. Mereka menduga lelaki tua Sun itu rakus terhadap barang-barang orang ini tetapi tidak bisa bertindak sendiri, jadi dia mengirim orang lain. Namun, Sun Muren adalah seorang tetua dari keluarga Sun. Karena itu sudah terjadi, mereka pasti akan memihaknya. Pria tua berwajah merah itu tersenyum dingin. "Absurd. Tidak peduli dari keluarga mana Anda berasal, tetaplah di sini hari ini. Tunggu sampai kakakmu datang dan kami bisa memutuskan apakah kamu hidup atau mati." Ada sedikit rasa dingin di matanya saat dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh saat tekanan kuat menekan langsung ke rumah keluarga Sun. Saat ini, ekspresi semua anggota keluarga Sun berubah drastis. Mereka semua memutar energi spiritual di dalam tubuh mereka untuk melawan. Seolah-olah mereka akan segera roboh jika tidak melawan. Mata ketiga lelaki tua itu, termasuk Penatua Sun, berbinar, tetapi ada sedikit ketakutan di dalamnya. "Absurd." Suara Wang Lin terdengar dingin. "Rekan kultivator, mohon jangan marah." Sebuah suara kuno datang dari dalam rumah. Setelah itu, seorang lelaki tua berpakaian hitam perlahan keluar. Penampilannya menyebabkan tekanan sedikit berkurang. Meskipun kultivasi orang ini belum mencapai tahap ascendan, dia berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa, hanya satu langkah dari tahap ascendan. Sepertinya dia hanya kehilangan satu petunjuk pemahaman untuk mencapai terobosan. Namun, Wang Lin melihat bahwa orang tua ini memiliki sedikit aura seorang kultivator ascendan. Ini bukan karena lelaki tua itu menyembunyikan kultivasinya, itu karena ada indera ilahi yang tersembunyi dari seorang kultivator ascendan pada dirinya. Orang tua berpakaian hitam berkata, "Masalah ini adalah kesalahan keluarga Sun saya dan kami telah menyinggung sesama kultivator." Setelah lelaki tua itu mengatakan ini, ketiga tetua itu terkejut, tetapi mereka mendapat pencerahan beberapa saat kemudian. 200.000 batu giok surgawi dan kita melupakan ini. Wang Lin dengan tenang menatap lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua berbaju hitam itu sedikit berubah. Dia ragu-ragu sejenak dan mengangguk. "Tidak apa-apa, hanya saja 200.000 batu giok langit adalah jumlah yang sangat besar dan ini hanya cabang dari keluarga Sun. Bisakah sesama kultivator menunggu 3 hari?" Wang Lin menatap tajam ke arah lelaki tua itu. Apa yang dia lihat bukanlah lelaki tua itu, melainkan indera ilahi dari kultivator ascendan pada lelaki tua itu. Baru setelah Wang Lin berada jauh, lelaki tua berbaju hitam itu menjadi rileks dan indera ilahi ascendan menghilang dari tubuhnya. Dia memelototi Penatua Sun sebelum mendengus dingin. Orang tua berwajah merah itu ragu-ragu dan dengan lembut berkata, 200.000 batu giok surgawi. Bahkan di keluarga utama, itu adalah jumlah yang besar. Lelaki tua berpakaian hitam itu dengan dingin berkata, "Sebelumnya, akal ilahi leluhur keluarga kami datang kepadaku dan memerintahkanku untuk menyetujui semua permintaan. Belum lagi 200.000, bahkan 400.000 pun tetap diberikan. Selain itu, informasi mengenai masalah hari ini harus ditutup rapat. Kirimkan pesanan keluarga dan jangan ganggu orang itu." Saat ini di lautan luas di sisi timur planet Ranyun, seorang pria berambut panjang dengan tubuh bagian atas telanjang sedang duduk dalam posisi lotus di kedalaman lautan. Saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya, dan matanya bersinar seperti dua lampu terang di lautan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah orang ini adalah kultivator ascendan yang tiba-tiba muncul? Hanya saja saya tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Ada sesuatu di tubuhnya yang membuat saya gemetar. Orang ini tidak bisa terprovokasi.
Karena dia tinggal di kota keluarga Sunku, mungkin ini adalah kesempatan bagi keluarga Sunku. Pandangan terakhirnya adalah sebuah peringatan. Ya, dia menyuruhku untuk tidak mengganggunya. Orang ini memiliki kualifikasi untuk berbicara kepadaku seperti ini. Pria itu merenung dalam waktu yang lama. Kemudian dia terbang langsung dari dasar lautan. Episode 666 Wanita berpakaian seperti pria. Wang Lin bersiap untuk bersikap rendah hati selama berada di planet Ranyun. Ini akan memungkinkan dia untuk berkultivasi dengan aman dan dengan cepat meningkatkan level kultivasinya sehingga dia dapat kembali ke sistem bintang aliansi. Namun, rendah hati tidak berarti bahwa dia akan menjadi seperti seorang kultivator tingkat rendah dan bertahan. Kunci sebenarnya adalah tidak takut orang lain mengetahui tentang dia dan memperlakukan apa yang terjadi di sekitarnya dengan ketidakpedulian sepenuhnya. Dia tidak akan berpartisipasi dalam situasi apapun di luar. Sikap rendah hati seperti ini akan menciptakan kekuatan tak kasat mata yang akan mencegah eksistensi teratas di planet Ranyun menyinggung perasaannya. Inilah hasil yang diinginkan Wang Lin. Langkahnya lembut saat kembali ke perumahan di bagian utara kota. Pemuda itu masih berkultivasi di bawah batu. Sepertinya pemuda itu telah berkultivasi dengan serius sepanjang hari. Begitu dia mendekat, pemuda itu membuka matanya dan mendengus pelan. "Kamu berhenti." Wang Lin terkejut. Dia berhenti berjalan dan memandangi pemuda itu. "Tahukah Anda apa yang paling penting bagi para kultivator? Saya beritahu Anda, itu adalah ketekunan." Pemuda itu memandang Wang Lin dan berkata, "Meskipun bakatmu tidak bagus, jika kamu rajin, masih ada peluang untuk maju. Saya telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun, dan beberapa kultivator yang datang ke sini telah mencapai tahap formasi jiwa. Mereka tidak pernah berangkat pagi-pagi seperti Anda dan memberikan waktu yang bisa digunakan untuk berkultivasi untuk membuang waktu bertanya-tanya. Bakatmu kurang bagus, jadi kamu harus lebih rajin. Jika tidak, kamu tidak akan bisa membentuk jiwamu yang baru lahir seumur hidupmu." Pelajaran ini membuat Wang Lin semakin terkejut dan dia menunjukkan senyuman masam. Ketika pemuda itu melihat ekspresi Wang Lin, nadanya menjadi lebih baik. Rasa jijik di matanya juga berkurang dan dia berkata, "Bukan aku yang meremehkanmu. Anda harus ingat bahwa dalam dunia kultivasi, Anda tidak boleh memandang rendah diri sendiri jika ingin orang lain menghormati Anda. Energi spiritual di sini sangat padat. Jika Anda sudah selesai mengurus masalah, berkultivasi dengan pintu tertutup selama 1 dekade, mungkin akan ada hari di mana Anda mencapai tahap jiwa baru lahir. Pada saat itu, saya yakin Anda seharusnya sudah bisa memiliki kekuasaan dan tanggung jawab dalam keluarga Anda, seperti saya." Wang Lin mengusap hidungnya. Sejak dia menjadi seorang kultivator, semua orang yang dia temui adalah orang yang licik dan egois. Tidak ada seorang pun yang mau repot-repot mengucapkan kata-kata itu kepadanya. Setelah dia menjadi kuat, karena semua pembunuhannya, tidak ada yang berani mengatakan hal itu kepadanya. Bahkan senior Dun Tian tidak punya banyak waktu dengan Wang Lin sebelum dia meninggal. Pada saat ini, ketika dia tiba-tiba dimarahi oleh orang ini, dia merasa sedih dan dengan cepat mengangguk setuju. Ekspresi pemuda itu menjadi lebih baik lagi, namun dia tetap serius saat berkata, "Jika kamu mempunyai masalah dengan kultivasimu, kamu dapat datang dan bertanya kepada saya. Ingatlah satu hal, tidak memiliki bakat bukanlah hal yang menakutkan adalah kemalasan. Kami para kultivator berjalan melawan langit. Kita tidak bisa menenangkan hati dan tubuh kita. Jika ya, bagaimana kami bisa berjalan melawan langit untuk berkultivasi? Masuk ke dalam, cepat dan berkultivasi." Jika ada orang yang mengenal Wang Lin melihat ini, mereka akan terkejut dengan pemandangan ini. Senyuman masam Wang Lin menjadi semakin lebar. Ketika dia memasuki gerbang, dia berbalik untuk melihat pemuda itu. Dari belakang, pemuda itu tampak agak kurus, dan pakaian besar di tubuhnya tampak tidak seimbang. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup. Itu mengangkat rambut pemuda itu, dan pemuda itu tanpa sadar memindahkan rambutnya ke belakang telinganya. Dia tampaknya telah memperhatikan tatapan Wang Lin. Dia berbalik untuk melihat Wang Lin sebelum berbalik dan tidak lagi mengganggu Wang Lin. Pemuda ini adalah seorang wanita yang menyamar dengan pakaian pria. Wajahnya ditutupi mantra. Wang Lin melihat ini sehari sebelumnya, tetapi untuk penampilan aslinya, Wang Lin tidak melewati mantranya untuk melihatnya. Setelah kembali ke rumah, Wang Lin duduk dalam posisi lotus. Dia menamparkan tasnya dan 1000 batu giok langit segera terbang keluar. Tangannya membentuk segel dan mengirimkan beberapa sinar cahaya ke arah sejumlah besar batu giok langit.
Energi spiritual surgawi yang kaya segera tertahan di area sekitar Wang Lin tanpa ada yang bocor. Wang Lin memejamkan mata dan mulai berkultivasi. Untaian energi spiritual surgawi memasuki tubuhnya dan perlahan-lahan beredar melalui dirinya. Waktu perlahan berlalu. 3 hari kemudian, Wang Lin membuka matanya. 1000 batu giok di sekitar tubuhnya telah berubah menjadi debu dan menghilang. Dia membuka matanya dan melihat sekeliling. Masih belum cukup batu giok langit. Kultivasi yang berpengaruh tidak bisa dibandingkan dengan transformasi jiwa sama sekali. Dulu pada tahap transformasi jiwa, saya masih dapat menanggung biayanya, tetapi sekarang pada tahap ascendan, jumlah energi spiritual surgawi yang dibutuhkan terlalu besar. Bahkan dengan 200.000 giok dari keluarga Sun, aku masih belum bisa mencapai tahap pertengahan ascendan. Sedangkan untuk tahap akhir, jumlah yang dibutuhkan tidak terbayangkan. Ada juga puncak tahap ascendan dan menembus tahap yin dan yang. Alis Wang Lin menyatu erat. Ini adalah sesuatu yang dia tidak mengerti. Batu giok surgawi sudah sangat langka, dan para kultivator transformasi jiwa perlu menggunakannya setiap hari. Seiring berlalunya waktu bertahun-tahun, sejumlah besar batu giok surgawi akan dikonsumsi. Alam surgawi sudah hilang, jadi dari mana datangnya semua batu giok surgawi ini? Wang Lin telah memikirkan hal ini sebelumnya tetapi tidak dapat memikirkan apapun. Juga, ini hanya langkah pertama dalam kultivasi, namun membutuhkan sejumlah besar batu giok surgawi. Berapa banyak batu giok surgawi yang dibutuhkan oleh seorang kultivator pada langkah kedua? Bukankah seseorang seperti Olsir membutuhkan jumlah batu giok surgawi yang sama dengan beberapa kultivator ascendan? Alis Wang Lin berkerut lebih erat. Mungkinkah langkah kedua tidak membutuhkan batu giok surgawi? Atau apakah ada cara khusus untuk menggantikan batu giok langit? Sebuah tebakan berani memasuki pikiran Wang Lin. Saat dia merenung, dia menggerakkan kepalanya. Ada angin sepoi-sepoi dan lelaki tua berkulit hitam dari keluarga Sun muncul di luar rumah. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan menghilangkan batasan di rumah itu. Orang tua itu dengan cepat masuk, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia juga menurunkan tingkat kultivasinya ke tahap formasi inti. Dia memasuki ruangan dengan senyum pahit di hatinya. Senior, terakhir kali saya terburu-buru, jadi saya tidak memperkenalkan diri. Junior adalah anggota keluarga Sun, Sun Qiming. Saya orang yang bertanggung jawab atas kota di sini. Saya bertanya-tanya apakah saya boleh mengetahui nama senior. Orang tua itu sangat hormat. Agar leluhur tua bisa keluar secara pribadi, ini adalah seseorang yang tidak bisa dia sakiti. Wang Lin dengan tenang berkata, Sumu. Senior Su, 200.000 batu giok surgawi telah disiapkan oleh keluarga. Silakan periksa. Orang tua itu dengan cepat mengeluarkan tas berisi. Orang tua itu hanya bisa menghela nafas. 200.000 batu giok surgawi dihadiahkan begitu saja oleh leluhur lama. Ini segera menunjukkan betapa tidak normalnya orang ini. Setelah mengambil tas itu, Wang Lin tidak memeriksanya. Dia percaya bahwa rekan kultivator ascendan dari keluarga Sun itu tidak akan mencoba menipu dia dalam hal ini. Setelah lelaki tua itu menyerahkan tas pegangannya, dia dengan cepat berkata, senior dapat yakin. Junior sudah memberi perintah untuk memastikan masalah kemarin tidak menyebar. Bahkan tidak ada yang tahu bahwa junior datang ke sini hari ini, jadi tidak ada yang akan mengganggu kultivasi senior. Selain itu, jika senior ingin melakukan kultivasi pintu tertutup, ada tempat yang lebih baik di kota. Wang Lin dengan tenang berkata, tidak perlu. Anda bisa pergi. Orang tua itu dengan cepat dan penuh hormat mundur. Setelah sedikit ragu, dia berkata, senior, dalam 7 hari, paviliun harta karun keluarga Ran akan mengadakan lelang. Itu akan mencakup pil dewa palsu peringkat 8. Tatapan Wang Lin dengan dingin menyapu lelaki tua itu. Orang tua itu segera gemetar dan menelan bagian akhir kalimatnya. Ruangan itu benar-benar sunyi dan waktu berlalu. Namun, bagi lelaki tua itu, rasanya sangat lama. Seolah-olah setiap tarikan napas berlangsung selama 1 tahun. Keheningan ini menciptakan tekanan diam yang membuat lelaki tua itu gemetar. Dia tidak ingin melakukan ini, tetapi keluarga memerintahkan dia untuk menguji kultivasi orang tersebut, jadi dia harus gigit jari dan mengajukan pertanyaan. Namun, ada sedikit harapan di hatinya bahwa keheningan ini bukan karena senior Sumu memahami kata-katanya tetapi tergoda oleh pil dewa palsu peringkat 8. Tak lama setelah itu, Wang Lin perlahan membuka mulutnya. Bawa ke sini. Wajah lelaki tua itu pucat saat dia menatap Wang Lin. Dia segera bereaksi dan mengeluarkan token merah. Dia berbisik, ini adalah tanda pelelangan. Anda bisa pergi. Setelah menerima token itu, Wang Lin menutup matanya.
Orang tua itu segera meninggalkan rumah dan menghela napas lega. Keringat dingin telah membasahi pakaiannya, dan saat ini, kata-kata dingin Wang Lin memasuki telinganya. Tidak akan ada yang kedua kalinya. Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba menjadi pucat. Dia dengan cepat berbalik dan membungkuk hormat sebelum menghilang dalam angin sepoi-sepoi. Di bagian terpencil kota, dia muncul kembali dan menyeka keringat dingin di dahinya. Saat kata-kata Wang Lin masuk ke telinganya, dia tahu bahwa semua pikirannya telah dipahami olehnya. Tingkat kelicikan ini membuatnya ketakutan. Dia bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan keluarga kepadanya dan menggunakan pil dewa palsu peringkat 8 untuk menguji Wang Lin. Jika Wang Lin mengambil token itu, maka itu berarti Wang Lin kemungkinan besar adalah seorang kultivator ascendan. Jika Wang Lin tidak tergoda, dia harus mengevakuasi semua anggota keluarga ke dalam kota tanpa penjelasan apapun. Dia sudah mendapatkan jawabannya, tapi hatinya gelisah. Pil peringkat 8. Wang Lin merenung sambil memegang token itu. Wang Lin mengetahui peringkat pil dengan sangat baik. Lagi pula, Li Muan adalah seorang Grandmaster Alkimia. Ada 9 peringkat pil, dan setiap peringkat memiliki kualitas rendah, sedang, dan tinggi. Pil peringkat 9 dapat dianggap sebagai pil dewa, peringkat 8 adalah pil dewa palsu, dan peringkat 7 adalah pil surgawi. Dulu ketika Wang Lin membentuk jiwanya yang baru lahir, dia menelan pil peringkat 6 berkualitas tinggi. Jajaran pil ini dibuat oleh generasi selanjutnya. Meskipun nama-nama seperti surgawi dan dewa terdengar luar biasa, mereka tidak dapat dibandingkan dengan pil surgawi dan pil dewa yang sebenarnya. Perbedaannya ibarat langit dan bumi. Lebih tepatnya, pil peringkat 9 adalah batasnya. Jika seseorang mencapai langkah kedua, pil menjadi tidak efektif kecuali mereka mendapatkan pil surgawi dan pil dewa. Namun, dengan tingkat kultivasi saya saat ini, pil peringkat 8 masih efektif. Mata Wang Lin berbinar dan dia membuat keputusan. Junior berjubah hitam itu tidak akan berani menguji kultivasi saya dengan pil. Itu pastilah kultivator ascendan dari keluarga Sun. Dia tidak bisa melihat kultivasi saya dan menggunakan metode lembut ini untuk menguji kultivasi saya. Jika saya tidak tergoda, itu berarti saya telah melewati langkah pertama dalam kultivasi. Wang Lin menyentuh tas berisi 200.000 batu giok surgawi dan kemudian mengingat masalah ini. Episode 667 Harta Karun Ajaib khusus hanya untuk Wang Lin. Sinar cahaya merah terbang melintasi wilayah utara sistem bintang seluruh langit, dan sebuah suara kuno datang dari dalam. Mei-er, ini adalah kampung halaman gurumu dan rumah masa depanmu. Kalau dipikir-pikir sekarang, sudah ribuan tahun sejak saya kembali. Jika bukan karena batu seluruh langit yang ditinggalkan oleh leluhur, tidak akan mudah bagi guru untuk membawamu ke sana. Ada seorang wanita di dalam sinar lampu merah. Saat wanita itu melihat sistem bintang asing ini, tidak ada rasa memiliki. Planet yang tampak seperti kaca adalah planet 1000 ilusi. Ini adalah salah satu dari 5 bintang utama di domain utara sistem bintang seluruh langit. Mei-er, sistem bintang All Heaven-ku sangat peduli dengan garis keturunan. Tanpa garis keturunan keluarga, Anda tidak akan bisa mempraktikkan metode kultivasi tingkat tinggi dan tidak akan mendapat perlindungan dari keluarga. Mulai sekarang, selain menjadi muridku, kamu juga adalah putri angkatku. Setelah saya kembali ke planet 1000 ilusi, saya akan melakukan ritual pertukaran darah untuk mengubah garis keturunan Anda. Sejak saat itu Anda tidak lagi dipanggil Liu Mei tetapi Huan Mei. Apa kamu setuju? Mata lelaki tua itu bersinar ketika dia memandang wanita itu. Dia sangat puas dengan muridnya dan tidak ingin muridnya menderita karena tradisi lama sistem bintang seluruh langit. Tanpa garis keturunan yang tepat, dia tidak akan memiliki status. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu menggunakan ritual pertukaran garis keturunan yang jarang digunakan untuk mengubah garis keturunannya. Wanita itu merenung. Guru telah menyebutkan hal ini padanya dalam perjalanan mereka ke sini. Dia merenung sejenak sebelum mengangguk. Semuanya akan berjalan sesuai keinginan guru. Orang tua itu tertawa dan sangat bahagia. Mei-er, lelaki tua ini pasti akan membesarkanmu menjadi kultivator langkah kedua. Anda akan melampaui tingkat kultivasi Nirvana Skrier orang tua ini. Lampu merah dengan cepat melintas, hanya menyisakan suara tawa saat ia langsung menuju ke planet terang 1000 ilusi. Wanita itu memandang planet 1000 ilusi dan berpikir dalam hatinya, perjalanan ke sistem bintang seluruh langit ini adalah kehidupan baru bagiku. Wang Lin dan segala sesuatu yang terjadi di planet Suzaku kini telah berlalu. Dengan bakatnya, dia mungkin belum mencapai tahap ascendan.
Selain itu, bahkan belum diketahui secara pasti apakah dia bisa melewati ujian hidup dan mati saat menembus tahap Ascendan. Perbedaan antara dia dan saya semakin lebar. Dia tidak lagi memenuhi syarat untuk dianggap lawan saya. Sayangnya, harta magis khusus yang saya persiapkan untuknya tidak ada gunanya lagi. Wanita itu menarik napas dalam-dalam saat memikirkan tentang harta ajaib yang telah dia persiapkan khusus untuk Wang Lin. Ada sedikit rasa sakit yang menusuk hati di matanya, tapi itu segera ditutupi oleh ketidakpedulian. Dia mungkin masih berada di planet Suzaku. Dibandingkan denganku, dia tidak lagi berada di level yang sama. Sinar lampu merah memasuki planet 1000 ilusi dan menghilang. Di planet Ranyun, sejumlah besar batu giok surgawi melayang di sekitar Wang Lin saat dia perlahan-lahan menyerap energi spiritual surgawi. Setelah 7 hari, dia membuka matanya. Ada kilat yang bergerak di dalam matanya, membuatnya terlihat sangat aneh. Setelah mengambil napas dalam-dalam dan melahap sisa energi spiritual surgawi, sejumlah besar batu giok surgawi menjadi debu. Wang Lin sepertinya menyadari sesuatu saat dia melihat keluar, jadi dia berdiri dan berjalan keluar. Pemuda di bawah batu itu masih berkultivasi. Pemuda itu mengeluarkan 2 helai gas putih yang mengelilingi tubuhnya sebelum perlahan menghilang. Dia membuka matanya sambil melihat ke langit dan bergumam, bakatku tidak cukup, tapi dengan ketekunan, aku akan mencapai tahap pertengahan Nas Chen Soul suatu hari nanti. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Seseorang berjalan ke arahnya. Orang ini berambut hitam dan mengenakan jubah ungu tanpa hiasan apapun. Orang ini sepertinya baru berusia 30 tahun. Dia terlihat sangat tampan dan memancarkan aura yang garang, membuatnya tampak sangat luar biasa. Saat dia berdiri di sana, seolah-olah dia telah menyatu dengan lingkungan sekitar. Tidak mungkin membedakan keduanya. Orang ini saat ini meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia melihat ke pintu masuk seolah sedang menunggu sesuatu. Menyadari tatapan pemuda di bawah batu, dia dengan santai menatap pemuda itu dan kemudian tidak lagi memperhatikannya. Pemuda di bawah batu itu mengerutkan kening lebih keras. Dia tidak bisa melihat melalui kultivasi pria ini tetapi dia merasa bahwa ini adalah seseorang yang tidak boleh dia provokasi. Dia merasakan krisis datang dari jiwanya. Ada kilatan cahaya di pintu masuk salah satu ruangan saat seseorang keluar. Itu adalah Wang Lin. Saat dia muncul, orang yang mengenakan pakaian ungu tiba-tiba datang. Rasa gengsi dan keagungan datang dari Wang Lin. Sedikit niat bertarung samar-samar datang dari pria berbaju ungu, tapi itu ditekan secara paksa olehnya. Selain Wang Lin, tidak ada orang lain yang bisa mendeteksinya. Pemuda di bawah batu tiba-tiba merasakan iklim sekitar menjadi dingin seolah musim dingin telah tiba. Jantungnya berdetak kencang dan samar-samar dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ketika dia melihat Wang Lin keluar, dia segera berkata, "Kembali." Wang Lin terkejut dan melihat pemuda di bawah batu. Pemuda itu berdiri. Jubah besarnya terlihat sangat tidak seimbang, tapi dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dalam beberapa langkah, dia sampai di titik kendali formasi. Dia segera berkata, "Untuk apa kamu berdiri di sana? Kembali. Orang ini jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi Anda. Saya bertanggung jawab atas formasi di sini, jadi saya akan menjaga Anda tetap aman." Saat dia berbicara, dia menamparkan tasnya dan sebuah batu giok muncul di tangannya. Wang Lin dengan hati-hati memandang pemuda itu dan berkata, "Kamu bukan lawannya." Pemuda itu kembali mengernyit. Dia mengangkat batu giok itu dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Jika kamu bersikeras untuk keluar, maka aku tidak akan membantu masalah ini." Wang Lin tercengang. Dia mundur 2 langkah dan kembali ke dalam formasi. Pemuda itu segera tiba di hadapan Wang Lin. Dia memandang pria berbaju ungu dan dengan lantang berkata, "Senior, ini adalah kawasan perumahan keluarga Sun saya. Saya bertanya-tanya mengapa senior ada di sini." Pria berbaju ungu juga terkejut, dan niat bertarungnya benar-benar hilang. Matanya dipenuhi minat saat dia dengan cermat memeriksa pemuda itu dan tersenyum. "Siapa namamu?" Ekspresi pemuda itu membeku sesaat dan dia berkata, "Nama juniornya adalah Sun Ling." Pria berbaju ungu itu mengangguk dan berkata, "Kamu sangat berdedikasi pada pekerjaanmu, bagus. Kamu boleh pergi. Orang yang saya cari adalah orang di belakang Anda." Ekspresi pemuda itu berubah dan dia berkata, "Senior, jika dia meninggalkan daerah itu, maka junior tidak akan melakukan apapun. Namun karena dia masih berada di kawasan perumahan, maka itu menjadi tanggung jawab junior." Pria berbaju ungu itu mengerutkan kening dan dengan dingin menatap pemuda itu. Lalu pandangannya melewati pemuda itu dan mendarat di Wang Lin.
Satu tatapan menyebabkan tubuh Sun Ling gemetar. Dia tiba-tiba merasa orang yang berdiri di hadapannya bukanlah seorang kultivator melainkan binatang purba. Tatapan itu seperti sebuah peringatan. Jika dia berkata apa-apa lagi atau tidak menyingkir, dia akan dicabik-cabik oleh binatang purba itu. Ekspresi Wang Lin masih tenang. Dia sama sekali tidak peduli dengan tatapan pria itu. Jiwa asal pemuda itu gemetar, tapi dia masih berdiri di depan Wang Lin. Wang Lin melihat ke belakang pemuda itu dan mulai merenung. Sun Ling menarik napas dalam-dalam dan mengatupkan giginya. Senior, selama dia tidak keluar, saya bertanggung jawab atas keselamatannya. Selain itu, dia hanya seorang kultivator formasi inti. Senior, pria berbaju ungu itu mengerutkan kening. Berkali-kali dibantah dengan identitasnya membuat rasa tidak senang muncul di hatinya. Kamu kembali. Namun, sebelum pria berbaju ungu selesai berbicara, Wang Lin tiba-tiba angkat bicara. Cukup. Ekspresi Wang Lin netral saat dia keluar dari formasi di pintu masuk. Saat dia keluar, Sun Ling langsung berkata, mengapa kamu pergi? Kembali. Dia hendak menghancurkan batu giok di tangannya. Giok ini akan mengirimkan pesan. Wang Lin berbalik. Dia tersenyum tipis dan berkata, tidak ada masalah. Dengan itu, Wang Lin berjalan menuju pria berbaju ungu. Kabut biru muncul. Ia mengelilingi area tersebut dan menghalangi pandangan Sun Ling. Ada 30 langkah antara Wang Lin dan pria berbaju ungu. Wang Lin tampak sangat tenang saat dia berjalan ke arahnya. Pria berbaju ungu awalnya sangat nyaman, tapi saat Wang Lin mendekat, dia merasakan tekanan datang dari Wang Lin. Tekanan ini sangat kuat. Ketika Wang Lin hanya berjarak 10 langkah darinya, tekanannya hampir mencapai puncaknya. Ekspresi pria berbaju ungu sedikit berubah dan matanya bersinar terang. Dia menatap Wang Lin, dan bukannya mundur, dia memaksakan dirinya untuk tetap diam. Wang Lin tidak berhenti dan mengambil satu langkah ke depan. Saat langkah itu mendarat, seolah-olah suara gemuruh meledak di benak pria itu. Seolah-olah langkah itu tidak mendarat di tanah melainkan di pikirannya. Pria itu mau tidak mau mundur satu langkah. Mundur satu langkah, mundur banyak langkah. Wang Lin mengambil 8 langkah, dan setiap langkah seperti sambaran petir di pikiran pria berbaju ungu. Saat dia mengambil setiap langkah, efeknya tampak bertumpuk. Hal ini menciptakan badai dalam pikiran pria itu. Saat dia terus mundur, ekspresinya menjadi pucat. Matanya dipenuhi keterkejutan saat dia melihat Wang Lin. Pada langkah terakhir, Wang Lin mengangkat kakinya dan menatap pria berbaju ungu. Ada sedikit rasa dingin di matanya saat dia tiba-tiba mundur. Jika langkah-langkah sebelumnya secara bertahap membangun kekuatan, maka langkah terakhir ini adalah ledakan seluruh kekuatan yang dikumpulkan dari sebelumnya. Ekspresi pria berbaju ungu berubah drastis. Dia mundur tanpa ragu-ragu dan menggenggam tangannya. Rekan kultivator, saya tidak punya niat buruk. Wang Lin dengan dingin menatap pria itu dan berjalan melewatinya. Pria berbaju ungu tersenyum masam dan mengikuti Wang Lin. Ketika kabut biru menghilang, tidak ada jejak apapun yang terjadi. Sun Ling tidak merasakan apa yang terjadi di dalam kabut. Dia menghela nafas dan duduk dalam posisi lotus di bawah batu sekali lagi. Akan sangat sulit baginya untuk hidup setelah dibawa pergi oleh senior itu. Pemuda itu merasa takut beberapa saat sebelum menutup matanya dan kembali berkultivasi. Dia telah memenuhi tugasnya. Setelah mencapai bagian utara kota, Wang Lin dengan santai berjalan menuju paviliun harta karun utuh di sisi timur. Pria berbaju ungu tersenyum masam dan berkata, rekan kultivator Su, nama saya Sun Si. Saya tidak punya niat buruk sebelumnya. Karena statusnya, dia biasanya tidak pernah berbicara dengan seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya seperti ini. Namun, ketika dia menguji orang ini sebelumnya, kultivasi Sumu ini terlalu misterius dan dia tidak dapat melihat petunjuk apapun. Ini bukanlah bagian terpenting. Dia merasakan rasa percaya diri dan niat membunuh yang kuat dari Wang Lin. Aura ini hanya bisa datang dari seseorang yang telah membunuh seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama, dan tidak hanya sekali. Inilah satu-satunya cara untuk mendapatkan aura kepercayaan diri. Sun Si ini adalah salah satu dari 3 kultivator ascendan di planet Ranyun. Dia adalah leluhur tua keluarga Sun, seorang kultivator ascendan tahap awal. Setelah menyelesaikan kultivasinya di dasar laut, dia bergegas ke kota ini. Episode 668 penyebab 4 tahun lalu. Wang Lin dengan tenang berkata, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Dalam hatinya, meskipun Sun Si berada pada tingkat kultivasi yang sama dengannya, dia tidak menganggapnya setara. Faktanya, Wang Lin tidak menganggap kultivator manapun di planet Ranyun sebagai ancaman.
Terlebih lagi, Sun Si ini datang bahkan setelah mendengar peringatannya, yang berarti Sun Si datang untuk meminta bantuan. Meski begitu, Sun Si perlu dihukum, kalau tidak, akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Inilah sebabnya nada suara Wang Lin tidak sopan sama sekali. Wang Lin telah berkultivasi selama hampir 1000 tahun dan telah mengalami banyak hal dalam hidupnya. Seringkali, ketika Anda memperlakukan seseorang seperti manusia biasa, mereka memperlakukan Anda seperti Anda lemah. Namun, jika Anda memperlakukan mereka seperti mereka lemah, mereka akan memperlakukan Anda seperti Anda kuat. Ini sama dengan anak-anak di desa Wang Lin. Mereka yang menunjukkan kelemahan diintimidasi. Mereka yang pintar akan menunjukkan kekuatannya, sehingga jarang ada anak lain yang memprovokasi mereka. Hal serupa bahkan terjadi pada keluarga Wang Lin saat itu. Yang kuat dan yang lemah tidak akan pernah sejajar. Perbedaannya selebar langit dan bumi. Ini adalah sejenis mentalitas. Jika kamu lemah, maka orang lain itu kuat. Jika Anda kuat, maka orang lain lemah. Wang Lin telah berkultivasi selama bertahun-tahun, jadi dia memahami banyak hal. Sun Si merenung. Setelah sekian lama, dia tersenyum kecut. Aku ceroboh, tapi ada hal penting yang ingin kutanyakan, jadi aku agak terburu-buru. Wang Lin tidak menjawab tapi terus berjalan ke depan. Sun Si mengatupkan giginya dan berkata, "Saudara Su, jika kamu membantuku kali ini, aku dapat menggunakan seluruh keluarga Sun untuk membantumu berkultivasi." Wang Lin dengan tenang berkata, "Keluargamu tidak mampu mengasuh 2 kultivator ascendan." Mata Sun Si menjadi serius dan dia berkata, "Saudara Su, keluarga Sun saya memang tidak dapat menghidupi 2 kultivator ascendan. Namun, jika Anda membantu saya dapat memberi Anda tempat untuk memasuki alam surgawi guntur dalam 1 abad." Wang Lin berhenti dan melihat ke arah Sun Si. Dia menarik pandangannya dan terus berjalan ke depan. "Saya percaya bahwa Saudara Su juga mengetahui bahwa setiap kali alam surgawi guntur sistem bintang seluruh langit saya terbuka, semua kuali guntur yang digunakan untuk memasuki alam surgawi guntur dikendalikan oleh aula surgawi guntur. Tidak mungkin bagi orang luar untuk mendapatkannya. Hanya orang-orang dari sistem bintang All Heaven saya dan keluarga yang tercatat di Thunder Celestial Hall yang dapat memperoleh tempat." Mata Sun Si setengah tertutup seolah dia hanya menjelaskan detailnya secara acak. Sangat sedikit orang yang telah mencapai tahap ascendan yang tidak licik. Sun Si ini juga merupakan nenek moyang pendiri keluarganya, jadi dia sangat licik. Sebelumnya, di bawah tekanan Wang Lin, dia harus bertindak lemah, tapi sekarang dia memulai serangan baliknya. Penjelasan tersebut juga menunjukkan kecurigaannya terhadap sejarah Wang Lin. Wang Lin tersenyum tipis. "Keluargamu memiliki seorang junior bernama Sun Suesan. Apakah dia baik-baik saja?" Mata Sun Si menampakkan cahaya aneh dan menatap Wang Lin dengan penuh arti, lalu dia tersenyum. "Suesan memiliki kultivasi yang bagus, tetapi pengalamannya tidak cukup. Saya sangat bersyukur Saudara Su menyelamatkannya." Keduanya tersenyum satu sama lain dan menarik pandangan mereka. Ketakutan Sun Si terhadap Wang Lin menjadi semakin kuat. Dia melirik Wang Lin dari samping dan mendesah dalam hatinya. Asal-usul orang ini misterius dan cara berpikirnya sangat mendalam. Kepanduan Sun Qiming sebelumnya segera terlihat olehnya. Dia mampu menghilangkan keraguan yang saya tunjukkan tentang identitasnya dengan menyebut Suesan. Dia sudah mengubah penampilannya, jadi paling-paling aku hanya bisa berpura-pura tidak memperhatikan dan tidak menggali lebih jauh masalah ini. Namun, dia mengakuinya sendiri, dan itu aneh. Dia jelas tidak takut aku mengetahuinya. Tingkat kultivasinya juga sangat tinggi, jauh di atas saya. Seseorang seperti ini adalah seseorang yang harus dijadikan teman oleh keluarga Sun Ku dan bukan dijadikan musuh. Planet Donglin. Mungkinkah orang ini benar-benar berasal dari planet Donglin? Sun Si merenung dalam hati. Sun Si bertanya, "Apakah Saudara Su puas dengan lamaranku? Masalah ini akan kita bahas nanti. Saya perlu waktu untuk mempertimbangkannya." Wang Lin dengan mudah menghindari pertanyaan itu. Sun Si diam-diam menghela nafas dan tidak lagi mencoba menguji Wang Lin. Dia mulai memperkenalkan planet Ranyun kepada Wang Lin. Saat keduanya berbicara, mereka tiba di Hall Treasure Pavilion di sisi timur kota. Hari ini adalah hari pelelangan di Pavilion Harta Karun Utuh, jadi ada banyak kultivator berkumpul di luar. Ada lebih dari 10 orang yang bekerja sebagai penerima tamu dan memimpin orang sesuai dengan level yang ditampilkan pada token mereka. Saat Sun Si dan Wang Lin tutup, Sun Qiming, yang telah menunggu di luar pavilion, dengan cepat berjalan ke arah mereka. Matanya dipenuhi rasa hormat saat dia membungkuk. Sun Qiming generasi ketiga menyapa leluhur tua dan senior Su.
Sun Si mengungkapkan keagungannya di hadapan orang lain. Dia tidak berbicara dan hanya mengangguk. Sun Qiming telah tiba di Hall Treasure Pavilion sebelumnya. Meskipun paviliun harta karun utuh milik keluarga Ran, Sun Qiming adalah kepala keluarga Sun di kota ini, jadi dia secara alami memiliki status lebih tinggi dibandingkan orang lain. Dia secara pribadi memimpin Wang Lin dan Sun Si langsung ke lantai 4 alih-alih mengizinkan seorang pekerja untuk memimpin mereka. Pemuda bernama Lou yang menghalangi masuknya Wang Lin sebelumnya sedang berbicara dengan beberapa pelanggan. Saat dia melihat Wang Lin, dia mengangkat kepalanya. Dia langsung terkejut, tapi kemudian dia melihat Sun Qiming dan langsung terkejut. Adapun Sun Si, Lou tidak tahu siapa dia, tetapi ketika dia menyadari betapa hormatnya Sun Qiming, dia berasumsi bahwa Sun Si adalah seseorang dengan status sangat tinggi di keluarga Sun. Ketika dia melihat Wang Lin, pemuda bernama Lou merasa seperti dia melewatkan sesuatu. Paviliun harta karun utuh dibagi menjadi 4 lantai. Lantai 4 dibagi menjadi beberapa ruangan. Sun Si dan Wang Lin duduk di ruangan pertama dari kiri. Lokasi sangat bagus. Mereka bisa melihat sekilas pelelangan di lantai 2. Sun Qiming dengan hormat berdiri di samping, menunggu perintah Sun Si. Saat dia masuk, Wang Lin tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Seolah-olah ada sesuatu di dalam pikirannya yang bergejolak. Ketika dia menyebarkan inderanya, dia segera melihat sosok tua di lantai 3. Itu dia. Wang Lin terkejut dan segera menarik inderanya. Jejak di tubuhnya sangat ringan. Sebagian besar sudah hilang. Ada masalah di sini. Sun Si memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Saudara Su, pil peringkat 8 ini memiliki beberapa sejarah. Pil ini tidak berasal dari planet Ranyun tetapi dari seorang kultivator asing yang terluka parah dan melarikan diri ke sini. Aku, nenek moyang keluarga Ran, dan Carefree Jushi bekerja sama untuk mencurinya. Kultivator meninggal karena leluhur keluarga Ran." Wang Lin mengerutkan kening, lalu dia melirik Sun Si tetapi tidak berbicara. Dia tidak ingin mengetahui rahasia seperti ini, tapi Sun Si tetap memberitahunya. Itu mungkin ada hubungannya dengan masalah yang ingin diminta bantuan Sun Si. Sun Si berpura-pura tidak melihat tatapan Wang Lin dan melanjutkan, "Ini terjadi 4 tahun lalu. Pil ini sangat berharga, terutama bagi para kultivator ascendan seperti kita. Tidak ada 1 tapi total 5 pil. Aku dan Carefree Jushi masing-masing memperoleh 1. Nenek moyang keluarga Ran berada di tahap pertengahan ascendan, jadi dia meminum 3 pil." Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia melihat ke lantai 2 seolah dia tidak mendengarkan. Sun Si tidak keberatan dan melanjutkan, "Hanya saja pilnya agak panas. Kami melihat tanda keluarga Huan di planet 1000 ilusi di dalam tas kultivator yang dibunuh nenek moyang keluarga Ran." Wang Lin menoleh, menatap Sun Si, dan dengan lembut berkata, "Rekan kultivator Sun, saya tidak suka mendengarkan cerita." Sun Si tersenyum tipis dan berkata, "Saudara Su, jika saya tidak menceritakan kisah ini kepada Anda, orang lain pasti akan menceritakannya. Kota ini milik keluarga Sun saya, namun pilnya sedang dilelang di sini. Saya percaya bahwa dengan kebijaksanaan saudara Su, Anda harus mengetahui alasannya." Ekspresi Wang Lin netral. Dia memiliki keraguan sebelumnya, tetapi karena dia tidak memahami sistem bintang seluruh langit dengan baik, dia tidak memikirkannya. Namun, setelah Sun Si menunjukkannya, tatapannya melewati lantai 2 dan menjadi dingin. Sun Si selalu menatap ekspresi Wang Lin. Saat ini dia melihat dinginnya mata Wang Lin, dia merasa lega, ketika tujuannya tercapai. Dia tidak lagi berbicara. Dia menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri dan mulai mencicipinya. Rasa dingin hanya melintas di mata Wang Lin sesaat sebelum menghilang. Kecuali jika kultivator ascendan tingkat menengah dari keluarga Ran mengizinkannya, bagaimana bisa dilelang di sini? Harga pil ini pasti setinggi langit. Selain itu, pil ini tidak berguna bagi orang-orang di bawah tahap ascendan. Tidak hanya tidak berguna bagi kebanyakan orang, tingginya tingkat lelang akan menjadikan mereka target. Siapapun yang pintar tidak akan membelinya. Seorang kultivator di bawah tahap ascendan tidak dapat mengonsumsi pil peringkat 8. Jika mereka mengkonsumsinya, sama saja dengan melahap racun. Alasan pil itu dilelang di sini adalah Wang Lin. Kultivator Ran ingin diam-diam menggoda Wang Lin agar membeli pil tersebut. Wang Lin tidak merasa aneh jika kultivator keluarga Ran mengetahui dia ada di sini. Bagaimanapun, nama planet ini diambil dari nama keluarga Ran. Jika mereka tidak mempunyai metode apapun, mereka tidak akan dapat mempertahankan status keluarga mereka saat ini. Meminum pil sama saja dengan berpartisipasi dalam masalah ini sejak 4 tahun lalu.
Bahkan jika dia mencoba menjelaskannya kepada keluarga Huan, itu tidak ada gunanya. Sungguh rencana yang mendalam. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi hatinya waspada. Tidak ada kultivator ascendan yang mudah dihadapi, dan tidak ada seorang pun yang mendirikan keluarga yang lemah. Keluarga Ran mengontrol pelelangan, jadi tidak ada orang lain yang akan membeli pil ini. Jika saya tidak membelinya, maka keluarga Ran akan menemukan metode lain untuk menyeret saya ke dalam hal ini. Pelelangan di lantai 2 telah dimulai. Berbagai senjata ajaib, bahan, dan pil ditawar. Sun Si meletakkan tehnya dan bergumam pada dirinya sendiri, sayangnya, 4 tahun lalu, orang itu tidak punya waktu untuk memberi tahu kami identitasnya sebelum kami bertiga secara diam-diam menyerang dan membunuhnya. Jika kami tahu dia berasal dari keluarga Huan, maka kami tidak akan berani menyerang. Keluarga Huan di planet 1000 ilusi sangat sombong. Jika anggota keluarga mereka dibunuh, semua orang yang terlibat akan dibunuh. Sekalipun seseorang memperoleh sesuatu dari anggota keluarganya melalui lelang, mereka tetap akan mendatangkan murka. Yang diinginkan keluarga Huan adalah status absolut. Sekalipun barang-barang dari tas milik anggota keluarga Huan diletakkan di hadapan Anda tetap tidak berani mengambilnya dan malah rela mengembalikannya. Kalau tidak, kamu hanya bisa berharap mereka tidak menemukanmu, tapi kamu akan selamanya hidup dalam ketakutan sambil mengkhawatirkan hidupmu. Sayangnya, aku masih takut untuk mengkonsumsi pil yang aku punya. Wang Lin tidak berbicara. Tatapannya masih tertuju pada lantai 2. Suara seorang pria datang dari lantai 2. Item berikutnya dalam lelang adalah pil peringkat 8. Pil ini hanya dapat diminum oleh para kultivator ascendan. Jika seseorang di bawah tahap ascendan meminumnya, tubuhnya akan meledak dan mereka akan mati. Sekarang pelelangan akan dimulai. 10.000 batu giok surgawi. Episode 669 Sun Tai. Seorang pria parubaya berjubah merah di lantai 2 aula lelang memegang kotak giok di tangannya. Dia membukanya, memperlihatkan sebuah pil seukuran kepalan tangan bayi. Itu tidak mengeluarkan aroma obat apapun. Pilnya terlihat sangat normal. Gelombang diskusi bergema di aula. Setiap kultivator di sini secara alami memiliki penglihatan yang baik. Pil peringkat 8 adalah harta yang sangat langka bagi mereka. Namun, jika tingkat kultivasi seseorang tidak cukup tinggi, pil ini akan menjadi seperti racun. Jika tidak bisa dikonsumsi, maka menyimpannya akan menjadi kutukan. Setiap kultivator yang tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya akan menghadapi bencana besar saat mereka meninggalkan kota. Alhasil, meski aula dipenuhi diskusi, pada akhirnya tidak ada yang menawar. Beberapa kultivator muda ingin menawar, namun mereka segera dihentikan oleh para tetua di dekat mereka. Di mata mereka, benda ini bukanlah pil melainkan kepala manusia. Siapapun yang membeli pil ini akan kehilangan kendali atas kepalanya. Terlebih lagi, masalah ini terlalu aneh. Bagaimana keluarga Ran bisa menjual pil seperti ini? Mungkinkah nenek moyang keluarga Ran tidak membutuhkan pil ini? Mengapa dia melelangnya? Beberapa orang dengan pikiran yang lebih aktif mulai merasa tidak yakin, dan mereka semakin tidak berminat untuk menawar. Waktu perlahan berlalu dan masih belum ada yang menawar sama sekali. Pria berbaju merah itu sama sekali tidak sabar karena dia tidak terkejut. Keluarga Ran dengan hati-hati mengirimkan token agar orang-orang dapat berpartisipasi dalam lelang ini. Mereka yakin tidak ada satupun dari mereka yang akan menawar pil ini. Jika ada orang yang begitu buta, maka keluarga Ran tidak akan keberatan membunuh mereka untuk mencurinya kembali. Tatapan pria itu terkadang menyapu ke lantai 4 sebelum dia berkata dengan lantang, apakah ada yang mau menawar? Jika tidak ada yang mau menawar, pil peringkat 8 akan disimpan di paviliun harta karun utuh kami. Tatapan Wang Lin tertuju pada pil itu untuk waktu yang lama. Matanya menunjukkan sedikit rasa dingin dan kemudian dia dengan tenang berkata, 1 batu giok surgawi. Jika kamu ingin menjualnya kepadaku, maka aku akan membelinya. Meski suaranya tenang, namun terdengar jelas oleh setiap kultivator di lantai 2. Sesaat kemudian, terjadi ledakan diskusi. Sepotong batu giok surgawi. Siapa ini? Mungkinkah dia gila? Harga awalnya adalah 10.000 batu giok langit, namun orang ini sebenarnya mengatakan 1 potong. Ini konyol. Bahkan untuk Hall Treasure Pavilion, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Keluarga Ran berdiri di belakang Hall Treasure Pavilion. Perilaku seperti ini memang akan mengundang bencana besar. Ini jelas-jelas mencoba mempermalukan paviliun harta karun utuh. Suaranya seharusnya dari lantai 4. Siapapun yang berada di lantai 4 tidaklah mudah, tapi melakukan ini akan menyinggung keluarga Ran. Pria berbaju merah terkejut,
dan dia mengangkat kepalanya ke lantai 4. Dia bukan dari kota ini tetapi seseorang dari keluarga utama Ran. Tujuannya adalah menjual pil tersebut kepada orang tertentu. Dia tersenyum masam di dalam hatinya ketika orang yang dia tunggu muncul dan mengajukan penawaran. Namun, harganya tidak bisa diterima. Jika harga ini diterima, sama saja dengan memberitahu semua orang bahwa ada rahasia besar di balik penjualan ini. Reputasi keluarga Ran akan terpukul, dan yang lebih penting, jika dijual kepada orang ini, semua orang akan diberitahu bahwa keluarga Ran takut. Sama sekali tidak ada yang akan percaya bahwa pil peringkat 8 akan dijual seharga satu batu giok surgawi. Namun, jika hal itu benar-benar terjadi, hal itu akan menimbulkan serangkaian masalah yang tak terbayangkan. Namun, dia terpaksa menjualnya. Nenek moyang lama telah memerintahkan agar pil ini harus dilelang di sini. Di dalam kamar di lantai 4, Sun Si, yang memegang cangkir teh di samping mulutnya, terkejut. Matanya dipenuhi dengan ekspresi aneh, lalu dia meletakkan cangkirnya dan menghela nafas. Saudara Su, aku mengagumimu. Saya mengagumi Anda. Sun Qiming juga sangat serius dan terdiam beberapa saat. Sepotong batu giok surgawi untuk membeli pil peringkat 8. Bukan hanya mereka, bahkan pemuda bernama Lou pun membuka matanya lebar-lebar dan sangat terkejut. Suara itu sangat familiar. Itu adalah pemuda yang dia hentikan di luar beberapa hari yang lalu. Saat dia mendengar Wang Lin menawar satu batu giok surgawi, pemuda bernama Lou bergumam pada dirinya sendiri, orang ini sudah gila. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa di kamar single di lantai 3, pikiran seorang lelaki tua bergetar hebat setelah mendengar suara itu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke lantai 4, dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Ini bukan suaranya, tapi kenapa pikiranku bergetar? Dalam kehidupan lelaki tua ini, hanya Chen Niu yang meninggalkan merek di jiwaku. Orang tua itu terdiam lama sekali. Dia berdiri, dan setelah ragu-ragu, dia duduk. Lalu dia mulai menatap kosong ke tanah. Merek saya seharusnya rusak di planet Donglin, jadi mengapa? Masih ada. Pria berjubah merah di lantai 2 ragu-ragu sejenak sebelum mengatupkan giginya. Karena hanya satu orang yang menawar, maka itu akan dijual dengan satu batu giok surgawi. Wang Lin menyeringai dan tangan kanannya terulur. Pil itu terbang dari tangan pria berjubah merah itu dan masuk ke tangan Wang Lin, lalu dia melemparkan sepotong batu giok surgawi. Lalu dia menggenggam tangannya ke arah Sun Si dan pergi. Wang Lin sepenuhnya mengabaikan keributan di belakangnya. Dengan satu langkah, dia berteleportasi keluar Hall Treasure Pavilion. Satu pil saja tidak cukup untuk menyeretku ke dalam hal ini. Wang Lin berjalan menjauh dari pavilion. Di lantai 3, lelaki tua itu mengatupkan giginya dan menghilang. Setelah Wang Lin tiba di tempat terpencil, dia berbalik. Orang tua dari Hall Treasure Pavilion muncul di belakangnya. Dia dengan hati-hati menatap Wang Lin dan menunjukkan ekspresi keraguan. Melihat tatapan Wang Lin, lelaki tua itu menghela nafas dan berkata, "Rekan kultivator, lelaki tua ini mengira kamu adalah orang lain. Saya harap Anda tidak tersinggung." Dia berbalik dan berjalan ke kejauhan. Angka ini dipenuhi dengan perubahan-perubahan. Wang Lin merenung sedikit dan perlahan berkata, "Sun Tai 1. Kepala sekte mayat di planet Suzaku. Dialah yang ditinggalkan Zhou Yi untuk menjadi budak Wang Lin. Dia diteleportasi oleh kekuatan garis keturunan leluhur klan iblis raksasa ketika dia datang untuk menyelamatkan Wang Lin. Tapi dia juga orang yang menyegel kultivasi Wang Lin pada saat itu juga." Saat kedua kata itu masuk ke telinga lelaki tua itu, seluruh tubuhnya bergetar. Dia menyentakkan kepalanya, menatap Wang Lin dengan kaget, dan berseru, "Kamu. Ini benar-benar kamu." Wang Lin mengamati Sun Tai dengan inderanya sebelum mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimana kemampuan garis keturunan leluhur klan iblis raksasa bisa mengirimmu ke sistem bintang seluruh langit?" Sun Tai mengungkapkan ekspresi pahit dan berkata, "Saya juga bingung tentang hal ini selama ratusan tahun. Menurut pemahamanku, kemampuan garis keturunan seharusnya tidak sekuat ini." Wang Lin bertanya, "Merek di tubuhmu sangat lemah. Mengapa?" Sun Tai merenung sedikit dan berkata, "Apakah Anda tahu tentang planet Donglin di sistem bintang seluruh langit?" Mata Wang Lin menyipit, dan dia tidak membiarkan Sun Tai terus berbicara. Dia melambaikan lengan bajunya dan keduanya menghilang. Mereka muncul kembali di luar rumahnya di bagian utara kota. Wang Lin membawa Sun Tai ke dalam rumah. Setelah duduk dalam posisi lotus, Wang Lin memandang Sun Tai dan berkata, "Kamu dapat berbicara sekarang." Episode 670 di atas hidup dan mati, ada karma.
Sun Tai mengungkapkan ekspresi kompleks saat dia melihat Wang Lin. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Meskipun kultivasinya telah jatuh ke tahap formasi jiwa, keterampilan pengamatannya masih ada. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat melihat melalui kultivasi Wang Lin. Dia terkejut. Dia memikirkan kultivator formasi jiwa yang lemah di alam surgawi yang terpaksa menyerahkan kendali atas dirinya. Kultivator lemah yang hanya bisa menyaksikan pertarungan antara dia dan Zhou Yi. Tidak mungkin untuk menganggap bahwa kultivator yang lemah itu adalah orang di hadapannya. Meskipun Wang Lin saat itu sangat galak, dia masih kurang cerdas, dan tingkat kultivasinya terlalu rendah. Jika bukan karena merek Zhou Yi, dia akan membunuh Wang Lin dengan satu telapak tangan. Wang Lin di hadapannya tenang, tapi satu tatapan sudah cukup untuk membuat jiwa asalnya bergetar. Perbedaan besar ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Sun Tai. Wang Lin saat itu berstatus rendahan dan hanya dianggap pion. Tak satu pun dari para kultivator ascendan menganggapnya sebagai ancaman. Namun, saat Wang Lin muncul, dia segera membangkitkan perhatian leluhur keluarga Ran hingga bahkan diberi pil peringkat 8. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia hanyalah tamu keluarga Ran dan telah kehilangan semua kejayaan yang dia miliki di masa lalu. Saat itu, ketika Wang Lin menghadapi situasi hidup dan mati, Wang Lin meminta bantuannya. Jika bukan karena dia, Wang Lin pasti sudah dibunuh oleh leluhur klan iblis raksasa saat itu. Namun, orang sebelum dia memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Juga, aura yang dikeluarkan Wang Lin memberitahu Sun Tai bahwa Wang Lin telah membunuh kultivator yang levelnya sama dengannya. Membunuh seorang kultivator ascendan adalah konsep yang menakutkan. Kontras yang kuat menyebabkan perasaan yang sangat kompleks keluar dari hati Sun Tai. Perubahan yang terjadi dalam beberapa ratus tahun terakhir pada orang sebelum dia sungguh mengejutkan. Selama keterkejutannya, gambaran mentalnya tentang kultivator lemah yang hanya bisa menatapnya perlahan menghilang. Itu digantikan dengan seseorang yang sangat kuat sehingga dia tidak berbicara keras di dekat mereka atau bahkan menatap mata mereka. Biarpun dia dijadikan pelayan orang ini, dia tidak akan mengeluh. Wang Lin tidak mengatakan apa-apa, tapi dia sedikit banyak bisa menebak bagaimana suasana hati Sun Tai dari ekspresinya. Dia tetap diam dan dengan tenang menatap Sun Tai. Sun Tai menatap Wang Lin dan berbisik, "Kamu, pada tingkat kultivasi apa kamu saat ini?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Ascendan." Sun Tai tersenyum kecut. Dia tidak percaya Wang Lin hanya berada di tahap Ascendan. Jika Wang Lin baru saja berada di tahap Ascendan, dia masih bisa merasakan sesuatu. Dari pandangannya, bahkan nenek moyang keluarga Ran tidak bisa dibandingkan dengan kultivator yang tadinya lemah ini. Dia akhirnya mengerti mengapa leluhur keluarga Ran menghadiahkan pil peringkat 8 kepada Wang Lin melalui lelang. "Kamu masih belum menjawab pertanyaanku." Suara Wang Lin sangat tenang. Pandangannya meninggalkan Sun Tai dan melihat keluar jendela. Kalimat sederhana ini membuat tubuh Sun Tai bergetar, dan perasaan kompleks muncul di hatinya. Kultivator kecil di masa lalu ini berani berbicara dengannya seperti ini, tetapi sayangnya, satu kalimat saja sudah cukup untuk membuat jiwanya bergetar. Sun Tai dengan getir berkata, Ketika saya dipindahkan ke sistem bintang seluruh langit, saya muncul di dekat planet Donglin. Saya tinggal di sana selama hampir 1 abad, melakukan pekerjaan untuk keluarga Lu. Baru setelah itu saya akhirnya mendapatkan kebebasan. Merek di tubuhku dirusak oleh seseorang dari keluarga Lu. Saya tidak menyangka merek itu masih ada. Keluarga Lu. Mata Wang Lin menyipit. Sun Tai berbisik, 3 keluarga terkuat di planet Donglin adalah Su, Lu, dan Liu. Wang Lin merenung dan perlahan berkata, seberapa kuat ketiga keluarga itu? Apakah ada yang istimewa dari tanaman Donglin? Sangat kuat. Ketiga keluarga itu tidak terduga. Mengenai seberapa kuatnya, statusku tidak cukup tinggi untuk mengetahuinya. Namun, keluarga tersebut hanya perlu dengan santai mengirim seorang tetua untuk membantai planet Ranyun. Mengenai apa yang berbeda dengan planet Donglin, satu-satunya hal yang dapat saya katakan adalah bahwa ini adalah dunia yang kacau dan berdarah. Saat Sun Tai mengingat masa lalu, matanya dipenuhi ketakutan. Ketika Wang Lin menyadari jejak ketakutan ini, dia diam-diam menghela nafas. Kepala tetua sekte mayat di planet Suzaku telah tiada. Bahkan jika dia memulihkan kultivasinya, dia tidak akan pernah bisa naik lebih tinggi lagi. Ini karena dia telah kehilangan hati Dao yang seharusnya dimiliki seorang kultivator. Hati Dao ini hancur oleh abad yang dia habiskan di planet Donglin. Wang Lin tiba-tiba bertanya, apakah ada keluarga siang di planet Donglin?
Keluarga Xiang. Sun Tai berpikir lama dan menggelengkan kepalanya. Sejauh yang saya tahu, tidak ada keluarga Xiang. Tentu saja, mungkin statusku terlalu rendah untuk mengetahui rahasia apapun. Wang Lin merenung sejenak sebelum melihat ke arah Sun Tai dan berkata, Anda adalah kepala tetua dari Sekte Mayat di planet Suzaku di sistem bintang aliansi, jadi Anda harus mengetahui hal-hal tertentu. Organisasi macam apa Sekte Mayat itu? Sun Tai menghela nafas dan dengan getir berkata, meskipun aku adalah ketua dari Sekte Mayat di planet Suzaku, masih banyak hal yang tidak aku ketahui. Saya hanya tahu bahwa Mayat Sekte adalah salah satu dari 2 sekte besar sistem bintang aliansi. Sekte yang saya bicarakan adalah sekte nyata, bukan yang hanya ada di satu planet. Sekte-sekte ini tersebar di seluruh aliansi. Ada banyak kultivator kuat di dalamnya, dan kekuatan mereka bahkan meluas hingga ke bagian dalam aliansi kultivasi. Rumor mengatakan bahwa nenek moyang dari Mayat Sekte adalah seseorang dengan status yang sangat tinggi dalam aliansi. Inilah sebabnya mengapa Sekte Mayat sudah ada begitu lama. Adapun sekte besar lainnya yang dapat bersaing dengan Sekte Mayat, itu adalah 4 sekte ilahi. Tepatnya, planet Suzaku dianggap sebagai cabang jauh dari 4 sekte ilahi. Suzaku generasi pertama dikabarkan berasal dari 4 planet ilahi. 4 planet ilahi hanyalah cabang dari 4 sekte ilahi. Jika kamu memikirkannya, kamu dapat dianggap sebagai murid terluar dari 4 sekte ilahi. Mata Wang Lin sangat serius. Bagaimanapun, waktunya sebagai kultivator relatif singkat, jadi ada banyak rahasia yang tidak dia ketahui. Sekarang setelah dia mendengar ini, dia merasa memiliki pemahaman baru tentang sistem bintang aliansi. Setelah merenung sebentar, Wang Lin memandang Sun Tai dan bertanya, apa statusmu di keluarga Ran? Saya hanya tamu keluarga Ran, dan saya menghabiskan masa pensiun saya di Hall Treasure Pavilion. Nenek moyang keluarga Ran hanya menerima saya karena saya memiliki beberapa keterampilan dalam alkimia dan pemurnian harta karun. Mata Sun Tai dipenuhi depresi. Dia ragu-ragu dan berkata, kamu seharusnya tidak meminum pil peringkat 8 itu. Itu adalah jebakan yang dibuat oleh leluhur keluarga Ran. 4 tahun yang lalu. Sun Tai menjelaskan semua yang dia ketahui sejak 4 tahun lalu. Itu kira-kira sama dengan apa yang Sun Si katakan padanya. Saat ini, langit di luar mulai gelap. Saat itu sudah matahari terbenam. Cahaya dari luar mendarat di Sun Tai, membuatnya tampak lebih tua, seolah-olah dia berada di tahun-tahun senja. Bahkan secuil aura kematian muncul saat matahari menerpa tubuhnya. Meskipun tidak jelas, wilayah Wang Lin adalah hidup dan mati, jadi dia segera bisa melihatnya. Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang berkata, kamu tidak punya banyak waktu lagi. Sun Tai dengan getir mengangguk. Memang tidak banyak waktu tersisa. Saya dapat merasakan bahwa saya mempunyai waktu sekitar 20 tahun lagi. Kamu bisa kembali. Jika saya masih di planet Ran Yun dalam 20 tahun, saya pribadi akan mengirim Anda pergi. Wang Lin menutup matanya. Sun Tai merenung lama sebelum berdiri. Dia melihat keluar jendela dan dengan lembut berkata, bisakah kamu menjanjikan sesuatu padaku? Wang Lin tidak membuka matanya dan dengan tenang berkata, bicaralah. Jika Anda benar-benar mengirim saya pergi dalam 20 tahun, tolong bawa abu saya kembali ke planet bulan gelap di sistem bintang aliansi. Ada sebuah gunung yang menembus langit. Saya ingat ada sebuah desa di kaki gunung. Tolong kirimkan abuku kembali ke sana. Wang Lin menghela nafas, lalu dia membuka matanya dan mengangguk ke arah Sun Tai. Sun Tai mengungkapkan senyuman terima kasih. Saat ini, dia seperti orang tua fana yang ingin kembali ke akarnya setelah dia meninggal dan tidak menjadi hantu asing. Dia mengeluarkan tas berisi pegangan, perlahan-lahan meletakkannya, dan berkata, ini beberapa batu giok surgawi. Saya menyimpannya untuk hari ketika saya memulihkan kultivasi saya, tetapi setelah melihat Anda, saya merasa tidak membutuhkannya lagi. Ada juga catatan pengalaman alkimia dan pemurnian harta karun saya. Anggap saja itu sebagai ucapan terima kasihku karena telah mengirim orang tuanya pulang. Sun Tai berjalan keluar sambil melihat matahari terbenam. Cahaya jingga dari matahari terbenam menemani Sun Tai berjalan semakin jauh. Dia telah bertemu dengan seorang teman lama dan benar-benar tidak tahu suasana hati seperti apa yang dia alami. Saat Wang Lin melihat sosok Sun Tai, kepala tetua sekte mayat yang sangat berkuasa yang telah bertarung dengan Zhou Yi dan mencuri mayat wanita, perlahan tumpang tindih dengan angka ini. Bahkan setelah dia pergi, dia tidak menanyakan apa yang terjadi dengan anak yang dia bebaskan saat itu. Mungkin dia benar-benar sudah menyerah dalam segala hal dan hanya ingin menjalani 20 tahun terakhirnya dengan tenang.
Memberikan tas pegangannya berarti dia melonggarkan simpul di hatinya. Itu berarti dia sudah menyerah untuk pulih dan menyerah dalam segala hal, termasuk keengganan yang dia rasakan selama ratusan tahun yang dia habiskan di sini. Karena Wang Lin dia berakhir dengan nasib seperti itu, tetapi juga karena Wang Lin dia terbebas dari rasa sakit di jiwanya selama ratusan tahun. Jika ada karma, inilah saatnya. Satu-satunya permintaannya adalah agar dia kembali ke akarnya, agar Wang Lin mengirimnya kembali ke desa kecil di bawah gunung yang menembus langit. Matahari terbenam dan Wang Lin memejamkan mata. Hidup dan mati, sebab karma dan akibat karma hanya dipisahkan oleh satu pikiran saja, seperti yin dan yang, benar dan salah. Begitulah keadaan dunia saat ini. Karma adalah jalan setelah alam hidup dan mati. Dapat dikatakan bahwa karma adalah akar kehidupan dan kematian. Karena ada sebab karma dari kehidupan, maka ada akibat karma dari kehidupan. Wang Lin merasakan sedikit pencerahan, tapi semuanya masih terasa asing. Seolah-olah dia bisa melihatnya tetapi tidak bisa menyentuhnya.